Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mengikuti kuliah umum tentunya dengan Dr. Arini yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita dan nanti juga akan dipandu oleh teman saya, Mbak Friska Kinanti Idris. Semuanya di sini pembicaranya bagus. Kalau yang bapak-bapak nanti jangan terpesona ya, jangan terpesona. Ikuti materinya ya. Kemudian untuk Bapak Ibu semuanya, ingatkan kembali untuk timnya yang belum join untuk segera hadir. Saya sapa juga di sini Ibu Priska kayaknya sudah join. Selamat siang Bu Priska, Mbak Priska. Halo, selamat siang Pak Jafar. Halo, selamat siang. Sudah makan siang Mbak Priska? Oh, sudah dong Pak. Kita lihat juga muka-muka dari Bapak Ibu semua Yuda Family juga cerah-cerah semua nih Mbak Priska. Iya nih Pak, pasti udah gak sabar nih ya mendengar topik hari ini karena menarik sekali pastinya, dan juga pembicaranya nih kita sama-sama udah lihat, wah dokter cantik dan pasti expert deh. Luar biasa. Baik Mbak Priska, Bapak Ibu semuanya ya, mari kita simak umum pada siang hari ini. Silakan Mbak Priska. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Jafar untuk opening webinar sekali hari ini, siang hari ini, yang membangun semangat kita juga untuk semuanya. Ngomong-ngomong mengenai tahun 2021 nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, adalah tahun yang kita mengalami berbagai kemajuan, berbagai kemajuan di bidang teknologi, dan salah satunya juga sekarang kita udah dekat sekali dengan namanya sosial media ya. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu nih sudah sering nih lihat teman-teman atau public figure atau selebgram nih yang warawiri di sosial media. Nah, ternyata salah satu efek atau dampak dari kemajuan teknologi, dari berkembangnya sosial media itu adalah ternyata kita juga menjadi lebih gampang, kita menjadi lebih mudah untuk mendapatkan referensi-referensi terbaru, dan salah satunya adalah mengenai kecantikan. Nah, oleh karena itu juga nih, ternyata untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia, bahkan di masyarakat dunia itu mengakibatkan menjadi lebih aware atau menjadi lebih memperhatikan dari segi kecantikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu juga warga Indonesia ingin, kalau warga Indonesia itu pasti identiknya kulit dambaannya itu adalah yang wajahnya yang cerah dan mulus, bebas dari flek hitam. Nah, ngomong-ngomong mengenai dambaan ini nih, cocok sekali dengan topik webinar kita pada siang hari ini, yaitu kita ingin mengucapkan selamat tinggal. Udah kita say bye-bye kepada wajah kusam dan flek hitam. Nah, saya Priska Kinanti Idris sebagai produk eksekutif dari UniHealth ingin nih membawakan topik ini dan di-share kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tapi saya nggak sendiri. Tadi Pak Jafar juga sudah sounding, sudah ngomong bahwa kita kedatangan pembicara yang pasti pertama sudah cantik, beliau kedua udah expert, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ada beberapa yang sudah ketemu nih di televisi atau di beberapa seminar-seminar kecantikan, dan beliau juga aktif di sosial media beliau untuk sharing atau edukasi nih mengenai tips-tips kecantikan atau tips-tips kulit sehat. Siapa lagi kalau bukan Dr. Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin. Hai Dok, selamat siang Dok. Hai Priska, hai semuanya. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan keluarga UniHealth ya. Iya, pastinya Dok. Kita juga dari keluarga UniHealth udah menanti-nanti nih, kapan sih lagi untuk webinar yang diajarkan oleh Dr. Arini. Apa kabar Dok? Baik Priska. Oke, berarti udah ready nih ya Dok untuk webinar hari ini? Iya, of course. Oke. Pastinya keluarga UniHealth sudah nggak sabar ingin mendengarkan mengenai topik hari ini yang sangat-sangat menarik. Jadi saya nggak akan memperpanjang lagi waktu atau intro dari webinar ini. Jadi kalau Dr. Arini sudah ready, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Aku mungkin share screen ya, biar kita bisa langsung aja, biar pada nggak nunggu lama. Oke, boleh Dok. Jadi hari ini topik saya sama Priska ini nih,
kita mau diskusi tentang wajah kusam dan flek hitam. Tentunya ini masalah yang banyak dialami ke semua orang ya, nggak cowok, nggak cewek. Tentunya menjelang misalnya kita udah umur 20-an, 30-an, pasti deh kita ketemu masalah wajah kusam dan flek hitam. Jadi seperti kata Priska tadi, kita mau lihat sama-sama gimana caranya kita say goodbye ke wajah kusam dan flek hitam. Nah, tadi Priska udah kasih introduce nih soal tren cantik, ya kan? Yang kita suka ngomong, kita banyak lihat sama orang-orang, kita semua orang pasti pengen cantik deh. Nah, tapi definisi cantik tuh beda-beda. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Jambi, di zaman dulu tuh mereka sukanya orangnya yang mungil, kecil, pendek, hidungnya pesek, jadi kelihatannya imut-imut gitu ya. Tapi di tempat lain beda. Kalau di Papua ternyata mereka sukanya hitam manis. Dan terus mereka melihat kalau mau cari cewek itu yang kuat. Kenapa? Karena bisa nganyam sama bisa mengolah sagu. Jadi buat pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, wah pasti ibu yang baik nih gitu. Sedangkan kalau di suku Batak pada zaman dulu mereka carinya yang kakinya lebar. Kenapa? Karena untuk injek-injek padi. Nah, ini pasti calon istri yang baik mereka pikir nih kalau kakinya lebar. Jadi injek padinya efektif mungkin gitu. Nah, terus pada dasarnya dari Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda. Jadi cantik Indonesia tuh berbeda-beda. Kita lihat cantik orang Aceh, kok mukanya kayak bisa kayak agak Arab-Arab gitu. Terus habis itu kita lihat Manado, cantik putih-putih banget gitu, kayak artis-artis Korea, Jepang gitu. Terus sedangkan kita lihat NTT, wah eksotik banget. Bali punya masing-masing punya kecantikannya sendiri-sendiri. Pada dasarnya jadi namanya dulu orang kita taunya kalau mau cantik tuh muka putih, rambut panjang, itu sebenarnya beda-beda. Jadi itu bukan standar yang sama di seluruh negeri kita. Tadi kita udah lihat di setiap provinsi itu punya selera yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya dari Sabang sampai Merauke setuju bahwa kalau kulit yang cantik adalah kulit yang sehat. Nah, jadi ini tadi kita ngomongin Indonesia. Nah, gimana kalau mancanegara? Kalau kita lihat bahwa, lihat nih, Dian Sastro nggak kalah cantik sama Jennifer Lopez, sama artis-artis Korea yang paling ngehits, ya kan? Jadi pada dasarnya kita nggak usah menjadi orang lain. Kenapa? Karena kita lihat nih bahwa cantik Indonesia itu cantik. Jadi kenapa kita berlomba-lomba untuk pengen jadi artis Korea yang matanya sebenarnya lebih sipit, hidungnya kadang lebih pesek, atau kita pengen kayak Jennifer Lopez yang kulitnya gelap dan lain-lain. Pada dasarnya juga misalnya kita lihat Jennifer Lopez dari dulu kulitnya gelap, tapi dia nggak pernah pengen jadi putih. Mereka justru bangga dengan kulitnya tersebut. Jadi yang saya mau ingatkan dari teman-teman dan keluarga Unihats ke kalian adalah kita be the best version of yourself. Jadi nggak usah kita ingin jadi orang Korea, nggak usah kita ingin jadi orang bule, tapi kita harus menjaga kulit kita tetap bagus supaya kita bisa be the best version of ourselves. Jadi mengingatkan lagi nih, Halle Berry bisa jadi ceweknya James Bond, padahal dia kulitnya gelap. Jadi pada dasarnya standar kecantikan luar kan nggak berarti putih sama dengan cantik kan. Dan semua orang yang kita tahu, kita mengeluhkan Jennifer Lopez dari dulu dia juga bangga dengan kulitnya yang Latin. Jadi kita tidak perlu, kita harus jadi putih, tapi kita boleh gelap, kita boleh putih, dua-duanya sama-sama cantik. Tapi jangan belang dong kalau kayak gini. Jadi pada dasarnya kita boleh warna kulit apapun, tapi jangan belang-belang. Jadi kita harus memiliki warna kulit yang rata supaya kita enak dipandang. Kalau kita lihat tadi Halle Berry sama Jennifer Lopez, saya balik lagi, kulitnya rata nggak? Atas sampai bawah. Rata kan dia, maksudnya dia boleh kulitnya agak tan, tapi yang penting warna kulitnya rata. Kalau ini warna kulitnya aslinya putih, tapi kalau jadi belang-belang malah nggak jadi bagus kan. Jadi pada dasarnya warna kulit yang rata juga penting. Nah, siapa yang hobi banget selfie di sini nih? Mungkin nggak semuanya suka ngepost sih, tapi diem-diem sebenarnya suka juga kan. Pakai kamera depan, pakai kamera selfie, terus habis itu ngaca-ngaca sendiri, terus potret-potret sendiri, pasti juga banyak kan koleksinya di kamera.
Jadi pada dasarnya apalagi pandemi dari tahun 2020, kita jarang ada foto sama temen. Kita banyaknya foto selfie nih. Nah, tapi foto selfie sekarang yang di-post kayaknya hampir semuanya nggak pakai filter deh. Nggak ada yang nggak pakai filter deh. Jadi kita udah living in this namanya filter world. Jadi semua orang pakai filter. Nah, kalau di filter kita lihat nggak? Kulitnya jadi bagus nggak? Nah, kita lihat kenapa kulitnya jadi bagus. Padahal orangnya sama, matanya nggak lebih gede, hidungnya nggak lebih mancung, mulutnya ukurannya juga sama. Yang membuat jadi lebih bagus kalau pakai filter itu karena warna kulitnya jadi rata. Coba kita lihat, ya nggak? Kita lihat yang ini dahinya yang di sebelah kiri yang before itu kan warna kulitnya ada yang gelap, ada yang terang, ada jerawatnya, ada fleknya. Pakai filter langsung mulus semua. Jadi pada dasarnya kita pengennya kulitnya seperti apa? Seperti kalau di filter. Kalau di filter itu menjadi seperti apa? Warna kulitnya jadi rata, terus kelihatannya jadi mulus, ya kan? Terus flek-fleknya hilang. Begitu juga sama foto editing. Jadi sekarang ada banyak editing, ada beauty 360, ada face app, ada Snapseed. Intinya semuanya pengennya kulitnya menjadi lebih halus. Padahal kan kita lihat nggak? Mukanya kan hidungnya nggak tambah mancung dan lain-lain, tapi kenapa kita semua pakai filter, pakai edit supaya kulitnya rata? Jadi kenapa kita nggak langsung aja kita jadikan kulit kita menjadi lebih sehat gitu? Jadi apa definisi kulit sehat? Jadi seperti apa sih kulit yang kita impikan? Maunya kan kulit kayak begini nih, ya kan? Pada dasarnya kulit yang kayak begini tuh kayak apa? Plump. Jadi kita bilangnya kenyal gitu loh. Jadi kayak mochi gitu, kayak kenyal, dewy. Dewy itu kayak embun gitu, kayaknya fresh. Terus habis itu lembab. Kelihatan kan di sini lembab. Terus glowing, kok kayaknya bercahaya, smooth, mulus banget, nggak ada pori-porinya. Terus habis itu plasticity. Jadi dia nggak sagging kayak orang tua. Jadi dia kenceng. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk mendapatkannya itu, kulit seperti itu, satu, produksi minyak kita harus cukup. Kedua, skin barrier kita harus kuat. Dan kulitnya nggak mudah merah-merah. Jadi bukan cuma flek doang, cuma kadang-kadang kita juga sering ada merah-merah yang bikin nggak sedap dipandang. Terus kita punya fungsi sel penghasil pigmen yang normal. Warna kulitnya tadi rata, seperti yang aku bilang ya, setelah difilter jadi rata. Terus habis itu tidak mudah menjadi penuaan. Tentu kalau kita kulitnya lebih aging, tentu dia nggak tampak lebih cantik kan. Nah, ini yang jadinya yang banyak dikeluhkan adalah kulit kusam. Nah, pada dasarnya kenapa sih seseorang bilang kulitnya kulit kusam? Nah, ini ada penelitian bahwa ini ada kulit yang kusam sama satu lagi kita bilang translucent. Jadi kayak kulitnya kayak artis-artis Korea. Nah, kalau kulit kusam itu warna kulitnya nggak rata, tadi yang saya bilang uneven skin tone dan teksturnya kasar. Kalau kita gedein lihat nih ada pori-porinya. Jadi kalau kayak kita lihat si tekstur misalnya porselen yang mulus sama tekstur jalanan yang kasar kan kita bisa lihat sebenarnya dari jauh teksturnya. Jadi kulit juga begitu. Jadi kalau kulit sebenarnya tekstur yang mulus itu akan tampak dari luar. Dan kalau dia teksturnya kalau kita lihat kayak porselen, tentunya dia memantulkan cahaya kan. Makanya jadinya kayak orang Korea yang ini nih, tuh, ya kan? Dia memantulkan cahaya. Kenapa? Karena permukaannya licin banget gitu. Nah, jadi kita harus pelajari apa sih yang kita mesti waspada karena sebelum kita ngomongin penanganan dan solusi, kita juga harus tahu trigger dan penyebabnya apa supaya kita bisa hindari. Jadi pencegahan lebih penting dari mengobati. Pertama, matahari. Jadi kita udah tahu kalau misalnya kita jemur-jemuran, kita pergi ke Bali, kita pergi ke Ancol, pasti pulang kusam kan? Nah, itu kenapa? Karena tentunya matahari juga bikin kulit kita kusam. Kedua, memang warna kulit berbeda-beda. Jadi ada berbagai etnis dan genetik yang akan mempengaruhi warna kulit kita. Dan ini adalah tipe-tipe warna kulit. Warna kulit orang Indonesia tuh kira-kira di mana sih? Nah, kita nggak sampai yang warna kulit 6, ini biasanya orang Nigeria gitu. Tapi kalau Indonesia itu biasanya antara 3 sampai 5. Di mana kalau misalnya
3 itu biasanya misalnya kayak orang Manado atau Lampung, sedangkan kulit yang tipe 5 itu biasanya orang Indonesia Timur, dan di tengah-tengah biasanya 4 gitu. Misalnya kulit beberapa misalnya orang Jawa itu biasanya tipe kulit 4. Kan kita ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang. Dan juga tentunya kalau namanya radikal bebas itu juga bikin kulit kusam. Jadi radikal bebas tuh asalnya dari mana sih? Terutama kalau dari polusi udara. Jadi kalau kita banyak yang emang bolak-balik naik motor, pasti kan ketemu banyak asap-asap. Nah, itu juga pasti membuat kulit kita kusam. Terus juga kalau makanan-makanan kita kurang sehat. Misalnya kita cuma makan yang nggak bergizi, makannya beli bakwan di tempat gorengan terus gitu kan, atau beli cireng doang gitu kan di tempat gorengan, itu kan cuma ada minyak-minyak yang menjadi radikal bebas. Nah, itu juga nantinya akan membuat kulit menjadi kusam dan habis itu akan mempercepat penuaan. Dan juga peradangan. Jadi kalau misalnya peradangan itu termasuk misalnya kalau kita ada gatal-gatal di muka, terus habis itu ada jerawat. Jerawat adalah suatu bentuk peradangan. Nah, kalau jerawat biasanya bekasnya kayak apa? Jadi bisanya jadi hitam-hitam kan? Nah, itu tentunya juga membuat noda-noda di kulit. Jadi kulitnya tidak tampak cerah. Dan kita mesti perhatikan juga aktivitas kita. Kalau misalnya kita seharian di ruangan, kita juga membuat kulitnya menjadi kering. Tadi kita lihat bahwa tanda kulit kita, kalau orang Korea itu tadi fotonya bisa kayak mengkilat gitu kan, kelihatan bahwa kulitnya pasti lembab. Kalau kulit kita kering, pasti nggak bisa kelihatan kayak begitu. Kan tadi kelihatannya kayak basah gitu ya kan. Itu tidak akan terjadi kalau kulit kita tuh kering kerontang. Kemudian kalau misalnya kita keluar juga, makanya kita harus ingat bahwa kita pakai sunscreen. Jadi sekarang ada tren pada naik sepeda, pada lari, jangan lupa pakai sunscreen karena tadi namanya ultraviolet dapat membuat kulit kita kusam. Dan kita sekarang jadi suka menggunakan masker nih di era pandemi. Nah, masker itu jangan lupa dapat memicu maskne. Waktu itu kita pernah bahas juga ya tentang maskne di Uni Health sebelumnya, bahwa pemakaian masker lama-lama juga dapat menimbulkan jerawat. Nah, jerawatnya bisa membuat noda. Terus kalau kita pakai masker, kamu bayangin deh, terus lari di sini. Kira-kira yang gosong mananya duluan kalau kita pakai masker begini? Pasti jidatnya duluan dong, ya nggak? Jadi kulitnya jadi belang. Nah, itu yang kita namakan uneven skin tone. Nah, contohnya begini. Ini wanita cantik kan? Kalau kita lihat dia cantik, tapi yang kita lihat bahwa kok dahi sama wajahnya berbeda warnanya. Nah, ini yang tadi saya bilang namanya uneven skin tone. Contohnya kita pergi keluar olahraga pakai masker. Ini dengan kulit dia yang sama, saya gedein. Yang satu di sini 50 kali lipat, yang sini yang di pipi. Kita bisa lihat sebenarnya kalau kita gedein ini sebenarnya beda berapa warna foundation nih. Kalau yang satu mungkin warnanya nomor 1, yang satu mungkin warnanya nomor 5 gitu. Bisa banyak beda warnanya. Jadi kita bisa lihat bahwa efek sinar matahari terhadap kulit itu akan membuat kulit kusam. Dan kita juga bisa lihat dia sebenarnya cantik, tapi lihat di dahinya juga banyak noda-noda bekas jerawat juga. Nah, ini juga kadang-kadang uneven skin tone memang secara genetik bisa terjadi di orang-orang. Jadi bukan cuma karena matahari, misalnya di daerah sini. Kadang-kadang ada orang yang ada gelap di daerah sini. Tapi kalau kita dapat merawat kulit dengan benar, kita bisa ilangin. Nah, ini adalah contohnya. Kalau kita lihat kan yang kiri sama yang kanan, kalau kita lihat warna kulitnya kan nggak berbeda. Dia tetap dengan warna kulit yang sama. Tapi kita bisa lihat dong jelas mana yang kusam, mana yang enggak. Ya kan? Jadi kalau kita kulitnya kusam, banyak kulit mati, terus banyak kena radikal bebas polusi, tentu kita bisa lihat hasil kulitnya tuh, kulit kalau dirawat pasti berbeda. Terus kita ada yang namanya hiperpigmentasi. Nah, seperti yang saya tampilkan di gambar ini, namanya hiperpigmentasi beda-beda. Namanya belang-belang, namanya zebra bisa belang, namanya macan bisa belang. Intinya bentuk hiperpigmentasi itu bisa berbeda-beda. Nah, pada dasarnya kalau kita namanya hiperpigmentasi itu pigmennya tuh kelebihan pada kulit. Nah, bentuk keluhannya bisa, dok saya ada flek wajah nih, dok saya kusam nih, dok kok saya lebih gelap sih pulang jalan-jalan,
Dok, saya ada bercak hitam nih. Nah, jadi bentuknya bisa berbeda-beda. Pada dasarnya itu semuanya kita namakan bukan sesuatu yang normal. Karena kalau namanya kita bayi kan biasanya nggak ada apapun kan di kulitnya. Nah, itu namanya pigmentation disorder. Jadi ini tentunya suatu keluhan atau penyakit kulit. Tapi apakah berbahaya? Biasanya enggak. Cuma tentunya ini dapat mengganggu. Jadi namanya pigmen kulit kita itu dihasilkan sama satu sel, namanya melanosit. Dia menghasilkan melanin. Nah, melanin itu pigmennya. Nah, kadang-kadang ada penyakit yang meningkatnya sel penghasil pigmennya, dia makin banyak. Ada penyakit yang misalnya melanosit atau sel penghasil pigmennya sama, tapi dia menghasilkan banyak gitu. Jadi kadang-kadang bentuk manifestasi penyakitnya bisa berbeda-beda. Nah, pada dasarnya dia tidak berbahaya, tadi saya udah bilang, dan tidak bergejala, nggak sakit, nggak gatel, tapi tentunya dia mempengaruhi kualitas hidup, apalagi kalau ada di wajah. Nah, bentuk flek-fleknya ini kadang-kadang berbeda-beda. Kita lihat ada orang yang fleknya warnanya coklat muda, ada yang coklat tua, ada yang coklat kehitaman, ada yang hitam banget, misalnya kayak tai lalat gitu kan. Ada yang hitam kecoklatan, ada yang kebiruan, ada yang biru kehitaman. Nah, ini semua sebenarnya juga menunjukkan dalamnya pigmentasi. Jadi makin dia coklat muda, dia lokasinya makin di atas kulit. Tetapi dia makin kebiruan, itu dia biasanya ada di dalam. Jadi lokasinya di dalam sekali. Penyebabnya bisa macam-macam. Pertama bisa faktor yang dari dalam tubuh kita atau faktor yang dari luar. Kalau faktor yang di dalam kulit kita bisa diakibatkan genetik, mutasi, hormonal. Dan kalau faktor yang dari luar, misalnya pajanan sinar matahari, karena kita gosok-gosok, karena kita kopek-kopek jerawatnya, jadi ada trauma. Terus ada misalnya penggunaan skincare yang salah. Nah, pada dasarnya kalau kita kulitnya berjemur jadi gelap, itu karena ultraviolet. Tapi secara spesifik itu biasanya ultraviolet A. Nah, yang membuat pigmentasi juga terutama ultraviolet, kalau misalnya orang di kulit putih, kayak yang di atas nih, itu biasanya manifestasinya fleki freckles. Dimana kalau orang di kulit gelap, biasanya kita tidak temukan freckles seperti ini. Akan tetapi kalau orang di kulit gelap, misalnya orang Asia, terus biasanya orang Latin atau Hispanik, biasanya mereka sering kena yang namanya melasma. Nah, ini gambarnya melasma. Ini sering juga melasma ini di ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil sering pas hamil keluar melasma begini. Tapi tidak semua hiperpigmentasi ini dapat diobati dengan yang dijual bebas. Makanya hari ini kita bahas dengan lengkap. Pertama, kalau melasma ini kenapa saya bahas khusus? Kenapa sering dialami orang Indonesia dan sangat bandel. Jadi dia bisa bercaknya seperti tadi, kayak pulau-pulau, warnanya bisa terang, bisa gelap. Tapi biasanya di daerah yang kena matahari. Tapi bisa di daerah badan lain, tapi jarang. Misalnya di leher, di dada. Kemudian kita sebagai orang Asia banyak yang kena melasma, 40% wanita di Asia Tenggara itu kena melasma. Jadi presentasenya cukup tinggi. Dan dia tuh bikin stres. Kenapa? Karena begitu udah hilang balik lagi, dan kadang-kadang dia cukup bandel, dengan treatment apapun susah dihilangkan. Nah, ini adalah penyebab-penyebab melasma: genetik, sinar matahari, hormon, ada faktor dari pembuluh darah, dan faktor-faktor lainnya. Dan juga ini yang sering dialami oleh orang Indonesia adalah bekas jerawat. Nah, bekas jerawat ada yang gelap dan ada yang merah. Dan ada yang bopeng. Mungkin yang bopeng aku nggak bahas di sini dulu, tapi yang sering terjadi adalah bekas jerawat yang gelap. Karena orang Indonesia tipe kulitnya gelap. Jadi kalau orang dengan tipe kulit gelap biasanya terjadi bekas jerawat yang gelap seperti di atas. Tapi kalau orang tipe kulitnya putih, nah kita lihat yang bawah kan tipe kulitnya putih. Nah, bekas jerawatnya makanya warnanya merah. Ini contohnya, ini misalnya di punggung. Jadi kita lihat bahwa namanya bekas jerawat seperti ini nggak cuma bisa terjadi di wajah, bisa terjadi punggung. Dan yang di kanan ini biasanya juga suka terjadi. Orang bilangnya darah manis.
Padahal dia tuh sebenarnya gara-gara digigit nyamuk. Karena digigit nyamuk, digaruk, terus habis itu bekasnya hitam dan susah hilang. Nah, ini adalah contoh-contoh pigmentasi yang tidak bisa diselesaikan dengan krim-krim yang biasa, yang pengobatan over the counter. Ini misalnya Nevus Hori yang atas, jadi ini harus menggunakan laser. Dan yang bawah misalnya Nevus Ota, kita tahu tadi kalau biru kehitaman artinya lokasinya dalam, ya kan? Nah, karena dia lokasinya dalam, jadi harus juga menggunakan laser dan pengobatan ke dokter spesialis. Dan yang ini kita lihat kayak flek-flek ini adalah aktor kalau misalnya udah umur 40-50-an pasti masih kenal lah ya. Mungkin yang sekarang-sekarang yang umur belasan nggak familiar, tapi ini namanya Morgan Freeman. Nah, kalau kita lihat dia kan punya flek-flek nih, tapi flek-fleknya beda kan dengan yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya ibu-ibu itu kalau di usia 50-60 ke atas kadang-kadang suka muncul di leher hitam-hitam juga. Nah, ini sama. Ini namanya keratosis seboroik. Dan ini kelihatan seperti flek, padahal ini tumor jinak. Tapi tidak berbahaya, nggak usah diapa-apain. Nggak usah dihilangkan juga nggak apa-apa. Kecuali mengganggu secara kosmetik, harus dilakukan elektrokauterisasi atau laser. Tapi bercak-bercak seperti ini, dan misalnya tai lalat seperti yang di bawah ini tidak harus dihilangkan, tapi apabila mau dihilangkan, tidak menggunakan produk yang dapat dijual over the counter atau bahkan dengan persepan. Jadi harus menggunakan alat-alat atau laser. Nah, ada juga pigmentasi-pigmentasi yang sebenarnya normal. Nah, sebenarnya kalau pigmentasi-pigmentasi seperti ini masih dapat diobati dengan obat-obat yang dijual bebas. Nah, ini kadang-kadang misalnya kalau di orang di bawah matanya ada gelap gitu kan, biasanya sering terjadi. Ini kalau kita lihat yang di sini kayak ada titik-titik. Nah, titik-titiknya itu keratosis seboroik yang tadi. Jadi itu juga tidak bisa menggunakan krim-krim biasa. Terus habis itu juga yang normal misalnya kalau ketiak hitam, terus misalnya bagian selangkangan agak hitam, terus habis itu lehernya suka gelap, biasanya orang-orang yang gemuk atau ada diabetes, terus lututnya gelap, ini namanya hiperpigmentasi tapi masih normal, jadi umum kita temui. Yang sering dikeluhkan juga adalah ketiak yang gelap, jadi biasanya penggunaan deodoran dan antiperspiran yang iritatif, terus kalau misalnya banyak berkeringat, itu biasanya membuat daerah ketiaknya menjadi asam, terus asamnya tersebut mengiritasi kulit jadi gelap. Nah, ini juga sekarang dari kita ngomongin kulit kusam dan kita ngomongin hiperpigmentasi, sekarang kita mau tahu dong solusinya apa. Kita mau tahu skincare yang bagusnya kita pakai tuh yang kayak apa sih? Pada dasarnya sebelum kita masuk ke pengobatan-pengobatan atau ingredients yang dapat membuat pigmentasi menjadi lebih cerah, kita mesti ingat bahwa ada 3 basic skincare yang harus kita pakai, yaitu pembersih yang lembut, kita memakai moisturizer, dan kita memakai sunscreen kalau kita mau pergi keluar atau kena matahari. Nah, kalau misalnya hal-hal yang ingredients atau skincare yang dapat membuat pigmentasi menjadi lebih cerah, biasanya kalau kita lihat labelnya, tulisannya kalau nggak whitening, brightening, lightening, mungkin ini agak berbeda-beda tapi tujuannya sama. Dan kadang-kadang di dalam satu produk itu, kita bilang ingredients ini bagus, itu bagus, tapi biasanya dalam satu produk kadang-kadang itu kombinasi. Ada misalnya ingredients yang menghancurkan pigmen. Ada yang sebenarnya cuma membuat pigmennya lebih cerah gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari ingredients berbeda-beda. Jadi saya sampaikan konsepnya dulu. Jadi yang satu intinya untuk menghancurkan pigmen. Yang kedua itu sunscreen, yaitu dia untuk mencegah supaya kulit kita nggak hitam lagi. Kalau kita udah buatin jadi cerah, besokannya kita naik motor lagi, gelap lagi, ya kan? Nggak selesai-selesai. Terus dan yang terakhir kita ada obat yang untuk meningkatkan laju pergantian kulit. Jadi kalau kulitnya ganti lebih cepat, kulitnya menjadi lebih cerah. Nah, kita juga sering dengar bahwa perlu exfoliation nggak sih? Perlu eksfoliasi nggak sih? Nah, eksfoliasi itu memang
dapat membantu untuk mencerahkan kulit. Kenapa? Karena nih kita lihat bahwa dia bisa membuat pigmen menjadi terbuang, terutama pigmen yang lokasi di atas ya, dan even out skin tone, jadi meratakan warna kulit. Terus kalau ada kerut-kerut dapat tampak berkurang, terus bisa teksturnya, tadi kan kita bilang bahwa kalau teksturnya kasar jadi kusam, dia dapat membuat teksturnya menjadi lebih licin. Dan dia juga dapat membuat bekas-bekas jerawat menjadi lebih cerah. Nah, pada dasarnya namanya peeling itu, atau eksfoliasi atau peeling, itu kan ada berbagai kedalaman. Ada yang kedalamannya cuma di atas, ada yang lebih dalam. Nah, kalau kalian di klinik, mungkin kita bisa dapat yang medium atau di peel. Tapi biasanya kalau di produk over the counter, yang kita buang tuh cuma yang di atas ini. Cuma di lapisan paling atas. Jadi orang-orang suka bilang, itu kulitnya jadi tipis nggak sih? Kulitnya jadi tipis nggak sih? Sebenarnya nggak. Yang kita buang tuh cuma kulit mati. Kan kulit mati memang akan ngelupas. Jadi pada dasarnya peeling itu tidak membuat kulit menjadi lebih tipis. Justru kalau kita balik lagi, dia increase kolagen dan elastin. Jadi kalau kita lakukan secara rutin, bahwa sebenarnya dia juga dapat meningkatkan kolagen dan elastin. Jadi outputnya justru kulitnya bisa menjadi lebih tebal. Dan yang dia buang bukan kulit kita. Kulit tuh seperti ini. Yang dia bisa buang kalau di over the counter tuh cuma bagian yang paling atas aja. Jadi kulit mati. Nah, salah satu ingredients yang banyak dipakai adalah alpha hydroxy acid. Jadi dia caranya bahwa jadi kulit itu kayak batu bata sama semen. Jadi kalau dikasih alpha hydroxy acid, semennya itu menjadi lunak gitu. Jadi kulitnya itu gampang copot. Jadi kulitnya itu secara natural nanti bisa gampang terkelupas sendiri. Jadi dia bukan dengan memaksa, tapi dia membuat ikatan antar kulitnya menjadi lebih renggang. Jadinya nanti dia lebih gampang mengelupas. Sehingga dia juga membantu flek-fleknya. Contohnya kalau kita lihat di ingredients di belakang ada glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid, tartaric acid, dan lain-lain. Nah juga semua orang udah tahu lah ya manfaat vitamin C. Vitamin C kan kita udah tahu dia mencerahkan kulit. Tapi selain mencerahkan kulit dan flek-fleknya, dia punya banyak benefit yang bagus. Misalnya dia membuat kolagennya menjadi lebih tinggi. Terus tadi kan kita bilang bahwa radikal bebas kan jahat buat kulit. Nah, dia dapat untuk mengurangi impact dari radikal bebas tersebut. Terus dia juga membuat kita kelihatan awet muda. Nah, terus kalau kita lihat di sini, dia juga vitamin C dapat membuat melindungi kita dari bahaya sinar matahari. Jadi dia melindungi kulit kita, dia meningkatkan produksi kolagen, terus kalau kita ada luka, dia lebih gampang sembuh, terus dia membuat kulit kita menjadi lebih kenyal. Ada juga ingredients yang namanya niacinamide. Niacinamide ini sebenarnya vitamin B. Vitamin B, dia jadi merupakan antioksidan, jadi dia aman sekali buat kulit dan cocok untuk even buat kulit yang sensitif sekalipun. Dia bisa mengurangi hiperpigmentasi, mengurangi kerutan, dan membuat kulitnya bisa menjadi lebih elastis. Jadi dia banyak fungsinya. Jadi dia kalau untuk bekas jerawat yang untuk orang jerawatan membantu, bekas jerawat merah membantu, bekas jerawat hitam juga membantu. Dan aman sekali. Nah ini juga ada ingredients yang kita namakan DMAE. Kalau DMAE itu dia meningkatkan produksi asetilkolin, jadi mukanya tuh kayak jadi kenceng. Jadi kalau asetilkolin itu sebenarnya adanya di otot. Jadi karena ototnya kontraksinya yang dia mainkan, jadi kulitnya jadi kayak lebih kencang. Jadi dia mengencangkan kulit yang udah sagging. Dia juga bahan yang relatif sebenarnya cukup baru di pasaran. Nah, kalau yang ini mungkin udah tidak asing lagi. Kita sering dengar namanya aloe vera. Aloe vera banyak kita tanam, banyak kita pakai buat rambut, banyak kita makan, banyak kita pakai di dalam minuman. Ini atau di bahasa Indonesia kita selalu bilangnya lidah buaya. Jadi biasanya gelnya ini yang punya khasiat, jadi dia meningkatkan produksi kolagen dan dia dapat membantu kita untuk menghindari bahaya sinar matahari. Dia juga melembabkan kulit dan antiseptik. Kemudian mungkin ini jarang orang jarang dengar, tapi ini ingredients yang salah satu yang sangat ampuh untuk pigmentasi adalah arbutin.
Jadi arbutin adalah sebenarnya turunan dari hydroquinone. Kita pernah dengar kan hydroquinone, bahwa waduh ada produk-produk ilegal mengandung hydroquinone. Nah, jadi dia sebenarnya efektif seperti hydroquinone, tapi dia tidak toksik. Jadi dia boleh ingredients yang sudah aman, dinyatakan aman oleh BPOM dan dapat dijual di produk over the counter. Jadi dia lightening agent. Terus dia juga mengandung antioksidan. Terus salah satu ingredients yang juga banyak lagi digemari adalah peptide. Peptide ini sebenarnya fungsinya banyak sekali, tapi ingredients yang peptide yang saya bahas hanya yang ada di dalam produk UniHealth ini, yaitu Tego Cosmo dan Chromo Bright. Jadi pada dasarnya Tego Cosmo dan Chromo Bright isinya adalah berbagai macam peptide dan berbagai kandungan di dalamnya. Pada dasarnya mereka menghambat produksi melanin, mencerahkan kulit, dan membantu melawan penuaan juga. Kemudian vitamin E, tadi kita udah ngomongin vitamin B, kita udah ngomongin vitamin C, sekarang kita ngomongin vitamin E. Nah, vitamin E ini juga melindungi kita terhadap sinar UV, dia sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan dia membantu regulasi vitamin lain, yaitu vitamin A. Vitamin A ini penting karena vitamin A akan berguna untuk membantu meregenerasi kulit kita dan melindungi kulit kita dari lingkungan yang luar. Jadi sehingga benefit vitamin E seperti ini. Jadi dia bisa melembabkan kulit, terus habis itu membantu melawan penuaan, kita bisa membantu untuk melawan flek-flek hitam, kemudian membersihkan kulit dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya vitamin B5 atau pantenol. Vitamin B5 atau pantenol ini fungsinya banyak. Dia bisa untuk wrinkles, buat fine lines, buat redness, buat dryness, dan dia punya kemampuan untuk mengunci kelembaban dan membuat barrier kulit kita atau pertahanan kulit kita semakin baik. Nah, ini pada dasarnya pantenol dapat kita gunakan untuk menyembuhkan kulit-kulit yang retak-retak. Jadi siapa banyak yang retak-retak kalau karena pakai banyak hand sanitizer, nah ini dia dapat membantu untuk memperbaiki skin damage, untuk penyembuhan luka, untuk penyembuhan iritasi, dan penyembuhan peradangan pada kulit. Dan dia juga dapat membantu untuk melawan penuaan. Shea butter, ada yang pernah dengar shea butter? Shea butter ini salah satu ingredients yang lumayan terkenal, biasanya di pelembab-pelembab yang mahal seperti L'Occitane itu biasanya mengandung shea butter. Dia sebenarnya sangat oily ya, sangat oklusif. Jadi dia seperti namanya butter, kita bayangin kan kayak mentega gitu. Jadi dia sangat dapat melembabkan kulit. Terus dia ada anti radangnya juga. Dan dia punya benefit untuk memperbaiki barrier kulit dan meningkatkan produksi kolagen. Kalau ada yang pernah dengar papain, nah papain itu ada sebenarnya derivatnya dapat dari pepaya. Papain itu dari pepaya. Dia sifatnya kalau sebenarnya seperti eksfoliasi, jadi dia seperti AHA, jadi dia dapat membantu untuk melepaskan sel kulit mati. Jadi lapisan teratas kulit kita terbantu untuk diangkat. Pada dasarnya dia ekstrak pepaya. Nah, jadi dia aman sekali digunakan karena juga dari bahan yang sangat natural. Di luar dari brightening agents, juga penting untuk dalam suatu formulasi ada ingredients yang menenangkan kulit. Jadi tidak semua obat yang kita pakai itu sifatnya iritatif untuk kulit. Tentunya tidak bagus. Jadi ada ingredients yang membuat kulit menjadi lebih tenang, jadi tidak gampang iritasi. Misalnya allantoin, dia selain mengangkat sel kulit mati, dia juga melembabkan, ada anti iritasi dan penyembuhan luka. Water lily cantik sekali ya bunganya, yang seperti bunga teratai. Jadi dia tinggi antioksidan, menangkal radikal bebas, dan membuat kulit kusamnya hilang. Dan juga ada yang namanya bisabolol. Bisabolol itu anti radang, antibakteri, dan dapat menyembuhkan luka. Dan yang terakhir, jangan lupa setelah kita pakai ingredients itu semua, jangan lupa pencegahannya. Jangan lupa bahwa kita harus investasi juga pada sunscreen atau tabir surya.
Karena menurut saya itu the best long-term investment for your skin. Jadi sebelum kita rutin pakai serum-serum, kita jangan lupa pakai sunscreen-nya juga. Karena namanya flek hitam dan lain-lain tentunya juga sangat dipengaruhi oleh matahari. Jadi kalau kita udah pakai serum-serum tapi kita masih banyak kena matahari, tentunya nanti usaha kita jadi sia-sia. Nah, sunscreen itu apa? Pada dasarnya dia dapat melindungi kita dari bahaya-bahayanya sinar matahari. Baik dia bisa melindungi kita baik dari UVA dan UVB, tergantung dari spektrum dari sunscreen tersebut. Nah, pada dasarnya sunscreen ada yang dapat diserap oleh kulit. Jadi sinar matahari diserap oleh kulit dan habis itu dia convert jadi energi panas, dan ada sunscreen yang memantulkan cahaya matahari. Dan klasifikasinya dapat kita bagi juga jadi chemical atau physical. Nah, ini kalau contohnya yang chemical, misalnya kalau di ingredients oxybenzone, avobenzone, dan juga ada physical ingredients seperti zinc oxide dan titanium dioxide. Nah, kalau generasi-generasi terbaru, sunscreen-nya dia bahkan bisa menyerap dan memantulkan juga. Jadi tidak salah satu, tapi dia dapat bekerja sebagai dua-duanya. Nah, pada dasarnya negara kita kan negara tropis ya, jadi tentunya matahari banyak sekali. Nah, jadi apa masalah kulit di negara tropis? Pertama, kita skin type-nya skin type 4-5 kan tadi saya bilang 3-5, tapi kebanyakan 4-5. Jadi kita warna kulitnya tuh berwarna. Nah, tadi seperti yang sudah disinggung juga, kalau kulitnya berwarna, jadi mudah sekali untuk terjadi yang namanya hiperpigmentasi. Kemudian kita juga banyak terpajan oleh sinar matahari karena kita di ekuator, kita ada di garis khatulistiwa. Jadi resiko untuk hiperpigmentasinya tinggi, resiko untuk kanker kulitnya tinggi, dan juga di Indonesia kan juga selain panas tapi lembab gitu. Jadi kita gampang jadi berjerawat, gampang jadi biang keringat, terus habis itu kalau kita pakai skincare kena panas tuh kayaknya meleleh gitu. Jadi itu tentunya menimbulkan pertanyaan, kita gimana sih kita ada sunscreen yang ideal? Pada dasarnya kalau kita mencari sunscreen harus yang memiliki proteksi UVA tinggi, UVB tinggi, dan tidak komedogenik. Gimana cara kita apply sunscreen yang benar? Jangan lupa untuk pakai di belakang kuping juga. Jadi kadang-kadang kuping kita suka terbakar. Jadi jangan lupa juga pakai di atas kaki, karena banyak yang ke saya, waduh kakinya gosong karena mereka suka naik motor, terus habis itu kaki bagian atasnya tuh gosong, atau kadang-kadang kan jiplak kayak sendal jepit, ya kan kalau habis dari pantai. Terus jangan lupa untuk pakai sunscreen sampai di leher juga, terus habis itu jumlahnya juga harus cukup. Jadi jumlahnya kalau untuk seluruh badan itu kira-kira 2 sendok makan. Tapi kalau untuk wajah itu biasanya segede koin aja, segede koin kita pencet sampai segede koin terus pakai di seluruh muka. Jadi jangan terlalu dihemat juga karena nanti tidak efektif. Dan kita bisa pakai 15 sampai 30 menit sebelum kita keluar. Jadi biarkan sunscreen bekerja dulu sebelum kita pakai keluar. Jadi dia baru dia efektif 15 sampai 30 menit. Nah, kalau udah di luar, jangan lupa untuk dipakai ulang. Jadi ternyata kalau kita yang pakai cuma sunscreen kalau cuma pagi doang itu salah. Jadi ternyata setelah 2 jam efektivitas sunscreen itu berkurang. Jadi kalau kayak pada wondering ini udah pakai sunscreen kok masih gelap aja sih. Nah, itu karena namanya sunscreen harus dipakai ulang setiap 2 jam. Rata-rata cuma 50% yang memakai dengan jumlah yang dianjurkan. Nah, ini hanya supaya kalian ingat mengenai sunscreen ada 5W1H. Siapa yang pakai? Who? Everyone under the sun. Jadi semua orang yang kena terpajan sinar matahari. Dan pakai sunscreen yang gimana? Pakai yang broad spectrum, yaitu bisa untuk menangkal UVA dan UVB. Kapan pakainya? Setiap hari, 30 menit sebelum keluar, dan dipakai setiap 2 jam. Di mana pakai sunscreen? Di seluruh wajah dan badan yang terkena sinar matahari. Terus berapa pakainya? Kira-kira 1 ounce untuk seluruh badan. Kenapa kita harus pakai sunscreen? Karena kita tadi mau menghilangkan flek dan kulit kusam, bukan?
Dan terlebih lagi, namanya sunscreen dapat menghindari kita dari kanker kulit, terus habis itu dan penuaan kulit. Jadi pada dasarnya pesan akhir, jadi untuk kita menangani kulit yang kusam, pertama kita harus tahu penyebabnya apa. Tadi kan di slide yang pertama saya justru membahasnya tentang apa aja yang membuat kusam. Jadi semua hal-hal itu harus dihindari untuk kita mendapat kulit yang cerah. Kemudian jangan lupa untuk memakai sunscreen dan juga pakai misalnya topi, pakai payung dan lain-lain, pakai tangan panjang. Kemudian kita memiliki skincare yang tepat untuk tipe kulit masing-masing. Karena tidak semua tipe kulit kadang-kadang cocok memakai skincare tertentu. Misalnya ada skincare, ada kulit yang tebal, mungkin dia cocok kalau eksfoliasi banyak gitu, dan dia nggak ada masalah. Tetapi kalau kulitnya tipis, sensitif, kering, itu biasanya kalau kita memakai banyak produk yang eksfoliasi, kulitnya menjadi gampang iritasi. Kemudian ingredients yang bisa kita pakai yang bisa mengeksfoliasi kulit, antioksidan, lightening agent atau yang tadi dapat menghancurkan pigmen, dan meningkatkan regenerasi kulit. Dan pada dasarnya kalau kita mau memakai produk, be patient and be gentle. Kenapa? Karena namanya produk butuh waktu sampai dia dapat kita lihat hasilnya. Paling tidak misalnya 1-2 bulan. Nggak mungkin kita pakai produk misalnya baru 1-2 hari terus kita sudah berharap fleknya hilang. Itu pasti tidak terjadi. Dan kita harus hati-hati. Jadi be gentle with your skin. Jangan berlebihan memakainya. Jadi semoga semua keluarga UniHealth di sini kalau misalnya selfie sebentar lagi setelah kuliah ini dan memakai produk-produk yang tepat tentunya, jadi sudah bisa untuk selfie nggak usah pakai filter, bisa pede, bisa pakai hashtag no filter gitu. Oke, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya untuk semuanya. Mungkin saya, ini kalau misalnya ada pertanyaan, boleh DM atau email saya, terus mungkin saya kembalikan lagi ke Priska ya, Priska. Oke, terima kasih Dokter Arini. Wah, ini pemaparannya sangat-sangat menarik, pertama, dan juga udah lengkap banget nih Dok, mengenai ke permasalahan dan juga kekhawatiran nih para wanita-wanita Indonesia, tapi ternyata udah nggak wanita aja nih Dok yang concern tentang kecantikan atau kesehatan kulit, tapi sekarang udah geser juga bahwa pria-pria nih sudah paham juga, sudah lebih perhatian juga untuk masalah kecantikan kulit dari mereka. Nah, boleh tepuk tangan virtualnya untuk Dokter Arini, untuk pemaparan dari Dokter Arini. Terima kasih Dok atas pemaparannya. Tadi sudah banyak sekali yang kita bahas ya Dok ya. Yang pertama mengenai bagaimana sih standar kecantikan itu berdasarkan dermatologis atau berdasarkan ahlinya, ternyata itu adalah sebenarnya kulit sehat ya Dok. Bahwa kulit sehat itu ya kita akan dapat bonus cantiknya gitu. Jadi kalau kulit udah sehat pasti akan bisa glowing, pasti akan kulit merata, bebas dari noda hitam atau flek hitam dan masalah-masalah kulit lainnya. Jadi itu yang pertama yang harus sebenarnya kita jadikan tujuan, begitu ya Dok ya? Iya, betul sekali. Oke, nah saya tertarik nih Dok dengan mengenai noda hitam atau flek hitam yang ternyata sebenarnya ini adalah masalah bagi kebanyakan dirasakan oleh wanita-wanita di atas umur 40 tahunan. Nah, beberapa info itu kita dapatkan bahwa ternyata flek hitam itu bukan hanya yang terjadi secara instan atau dadakan, jadi ternyata juga dipengaruhi dari masa-masa muda atau masa-masa saat umurnya 20 tahun, bagaimana pola dia merawat kulit, apakah itu benar atau bagaimana tuh Dok? Oh, jadi untuk maksudnya sesuai umur ya? Betul Dok. Jadi pada dasarnya merawat kulit namanya skincare itu tidak terbatas dengan umur. Jadi kalau namanya skincare itu kan tadi yang saya bilang ada 3 basic skincare, 1 pembersih, pelembab, dan sunscreen. Itu bahkan dari bayi setelah 6 bulan aja semuanya udah harus dipakai dengan baik, ya kan? Namanya pembersih dipakai, moisturizer dipakai. Jadi namanya perawatan kulit itu sudah kita mulai sejak bayi.
Sejak umur 6 bulan ke atas bahkan sudah boleh pakai sunscreen. Jadi kita harus merawat kulit tentunya dari sedini mungkin, karena tentunya perawatan dari sedini mungkin kalau namanya udah terlanjur sudah ada kerutnya, itu susah dibalikinnya. Jadi kita harus merawat kulit sedini mungkin supaya juga mencegah kalau kita udah ada flek atau kusam, juga kita harus segera untuk memperbaikinya, karena nanti kalau udah susah, kalau udah fleknya udah satu muka, itu akan lebih susah untuk menanganinya. Betul, setuju dok, setuju sekali. Oke dok, saya mau izin dulu sebentar minta waktu kepada dokter Arini karena saya mau share nih dok, ada share sedikit mengenai produk kecintaan kita, produk UniHealth yang juga berkaitan nih dengan topik webinar kita hari ini. Saya ingin share screen sebentar. Oke, nah nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu keluarga UniHealth, tadi kita udah mendengarkan nih pemaparan dan juga dapat insight baru, ilmu baru dari Dokter Arini mengenai kecantikan kulit itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau kita memang benar-benar nih ingin memberikan atau mengucapkan selamat tinggal terhadap wajah kusam dan flek hitam, pasti pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya? Gitu. Jadi kan kita tadi sudah paham bahwa mengapa penyebab adanya wajah kusam dan mengapa bisa flek hitam itu muncul. Nah, ini nih caranya bagaimana bisa kita mengucapkan selamat tinggal untuk wajah kusam dan flek hitam. Oke, sedikit review atau summary tadi dari yang juga sudah disampaikan Dokter Arini bahwa ternyata permasalahan kulit tersebut, wajah kusam, flek hitam, atau noda hitam itu banyak sekali faktor yang menyebabkannya, mulai dari makanan, kedua sinar matahari, faktor lingkungan, penggunaan kosmetik atau make up, dari stres juga bisa, dari faktor usia, dari kebiasaan merokok, dan juga dari tempat kita beraktivitas, salah satunya ruangan yang ber-AC. Nah, faktor-faktor inilah menjadi penyebab dan berakumulasi bisa menyebabkan berbagai masalah kulit. Nah, dari UniHealth sendiri kita sudah mempersembahkan nih ada satu rangkaian produk yang dikhususkan untuk mengatasi sebagai solusi dari topik webinar kita hari ini. Nah, yaitu produk yang bernama BI2. Nah, untuk produk BI2 ini sendiri kita ada 4 produk, yaitu terdiri dari facial wash, yang kedua serum, dan juga day cream dan night cream. Nah, keempat ini tadi Dokter Arini bilang ya bahwa basic skincare yang harus kita punya itu pertama facial wash, oke, ada di BI2. Lalu yang kedua ada moisturizer cream atau pelembab juga ada, dan yang ketiga adalah sunscreen. Nah, ternyata yang sunscreen atau sun protector itu sudah include atau termasuk di dalam moisturizer nih yang ada di dalam BI2. Sekilas nih secara general mengenai konsep atau mengenai kita perkenalkan mengenai BI2 ini adalah pertama adalah bahan alami. Jadi kita juga sama-sama tahu bahwa UniHealth itu sangat memiliki prinsip atau mengedepankan menggunakan bahan-bahan yang alami. Lalu yang kedua adalah non-comedogenic, jadi tidak menyebabkan tidak memblok pori-pori di dalam wajah. Lalu yang ketiga sudah teruji secara klinis, dan yang keempat karena kita sudah bahan alami dan juga proses produksinya sesuai dengan standar farmasi, tentunya juga aman untuk digunakan secara jangka panjang. Yang namanya skincare ini pasti kan kita gunakan secara daily atau kita gunakan secara sehari-hari, setiap hari. Jadi kita juga pasti mengkhawatirkan atau kita juga concern apakah dia aman untuk digunakan secara jangka panjang dan setiap hari. Untuk BI itu sendiri itu kita pastikan itu aman untuk digunakan secara jangka panjang dan setiap hari. Oke, untuk langkah-langkah bagaimana sih Mbak Priska cara penggunaannya dari produk-produk BI2 ini ada 4 produk. Lalu gimana cara pakainya? Oke, yang pertama adalah facial wash atau pembersih wajah, itu bisa digunakan pagi dan malam hari nih Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi misalkan Ibu
Bu seringatin nih, bangun tidur, jadi bisa cuci dulu wajahnya. Lalu yang kedua adalah serum. Nah, perlu diingat untuk serum ini kita anjurkan untuk penggunaannya di malam hari sebelum tidur. Jadi kalau untuk pagi hari itu kita langsung ke step yang ketiga, yaitu langsung menggunakan pelembab atau day cream. Nah, untuk di malam hari kita menggunakannya yang night cream. Jadi kalau saya summary atau saya coba simpulkan untuk pagi hari itu yang digunakan adalah pembersih wajah dan juga day cream. Lalu untuk malam hari adalah pembersih wajah, serum, lalu ditutup dengan night cream. Nah, kita akan coba bedah nih satu-satu mengenai produk dan kandungan daripada produk-produk di dalam BI2. Jadi sebenarnya yang produk-produk atau bahan aktif yang sudah dibahas oleh Dr. Arini itu adalah produk-produk atau bahan-bahan yang terkandung di dalam produk BI2 ini. Jadi sebenarnya tadi yang mengenai dia untuk agen eksfoliasi, dia sebagai pencerah wajah, pelembab, dan lain-lainnya itu sudah terkandung di dalam BI2. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembersih wajahnya. Jadi kalau harapan kita kalau punya menggunakan produk pembersih wajah, pasti yang pertama adalah membersihkan wajah dari paparan atau polusi-polusi dari kegiatan sehari-hari pastinya. Misalkan ada paparan debu, ada chemical atau bahan-bahan kimia yang menempel di wajah karena setelah beraktivitas atau setelah semalaman tidur. Nah, itu adalah pertama sekali harapan dari penggunaan facial wash. Tapi untuk BI2 sendiri, selain itu, kita juga ada kandungan-kandungan lain yang memberikan manfaat lain. Jadi dia selain memberikan untuk membersihkan wajah secara menyeluruh dari kotoran dan minyak berlebih tanpa menjadikan kulit wajah yang kering. Jadi ini adalah salah satu keunggulan juga nih dari BI2. Mungkin ada beberapa produk pembersih wajah lain itu setelah digunakan wajah terasa ketarik atau terlalu kering. Jadi itu juga over menghilangkan minyaknya terlalu over. Nah, untuk BI2 sendiri, untuk facial wash-nya, tidak usah khawatir nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena pembersih wajah ini tidak akan menyebabkan kulit wajah menjadi kering. Lalu selain itu, dia juga mengandung AHA, itu yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Aryani juga. Lalu yang kedua adalah DMAE, dan aloe vera ekstrak atau ekstrak lidah buaya yang menjadikan wajah menjadi bersih, cerah, sekaligus mengencangkan kulit wajah Anda. Oke, nah kalau kita bahas nih mengenai kandungan satu persatu dari facial wash, itu saya akan bahas kandungan utamanya. Yang pertama adalah AHA. Tadi Dr. Arini sudah bilang bahwa AHA ini adalah agen eksfoliasi atau dia akan memberikan peeling sensation, jadi mengangkat kulit mati. Jadi manfaatnya yang bisa dirasakan adalah pertama adalah mengurangi efek penuaan, menyamarkan penampakan garis halus, mengurangi pembesaran pori karena kulit-kulitnya selalu diangkat juga kotoran-kotoran yang menghambat pori-pori. Lalu yang keempat adalah membantu mengatasi permasalahan pigmentasi, yang mana tadi kita juga tahu bahwa permasalahan pigmentasi juga salah satunya menyebabkan adanya noda hitam atau flek hitam atau melasma atau segala macam yang termasuk ke dalam pigmentasi. Lalu selanjutnya adalah menyamarkan bintik hitam, membantu proses pengelupasan kulit, mengencangkan dan menghaluskan kulit, lalu juga mengurangi luka bekas jerawat. Karena kita juga tahu ya bahwa ternyata dalam menghadapi jerawat itu bukan hanya saat dia meradang atau saat jerawatnya aktif, tapi PR selanjutnya adalah saat jerawatnya sudah kempes, saat radangnya sudah selesai, yang ditinggalkan adalah bekasnya. Nah, itu adalah salah satu yang harus dihilangkan juga dan menjadi PR juga nih bagi kita, bagaimana agar bekasnya itu cepat tertangani. Dan salah satunya adalah memakai BI2 Facial Wash. Nah, lalu kandungan yang keduanya tadi ada DMAE, di mana DMAE ini dia fungsi utamanya adalah sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Yang mana kalau kita tahu setelah prosesnya itu, setelah wajah ada spot-spot yang mengalami peradangan, biasanya hasil setelahnya itu akan ada noda-noda hitam atau bekas-bekas hitam
yang menyebabkan muncul tadi noda-noda hitam atau flek-flek hitam. Lalu yang kedua adalah membantu mencerahkan kulit, dan yang ketiga adalah menyebabkan kulit lebih kenyal. Karena DMAE ini juga membantu kulit untuk memproduksi kolagen. Yang mana kita tahu bahwa kolagen itu adalah salah satu komponen untuk membentuk struktur dari kulit. Jadi otomatis kolagen jika diproduksi lebih baik, lebih banyak, maka kulit akan lebih kenyal dan lebih sehat tentunya. Nah, kandungan ketiga tadi yang kita sebutkan adalah kandungan si lidah buayanya ini. Bahwa kita tahu ya bahwa lidah buaya ini sudah menjadi tren dan juga sudah diketahui banyak orang karena manfaatnya yang luar biasa. Yang pertama, dia bisa menjadi agen antiinflamasi atau anti peradangan. Yang kedua, juga mencegah penuaan dini. Dan yang keempat ini, dia bisa melembabkan kulit. Jadi mengapa BA2 facial wash bisa setelah kita mencuci wajah dengan BA2 facial wash tidak usah khawatir kulit akan menjadi kering karena salah satunya ada kandungan si aloe vera. Di mana aloe vera bisa membantu untuk melembabkan kulit. Nah, bagaimana cara penggunaannya adalah sama dengan produk-produk facial wash pada umumnya. Jadi wajah kita dibasahkan, lalu diaplikasikan kepada seluruh wajah dan dipijat selama lebih kurang 1 menit, lalu bisa dibilaskan dengan air. Nah, jadi karena fungsi utamanya adalah sebagai membersihkan wajah, dan juga ada bonusnya nih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa melembabkan dan mempertahankan hidrasi kulit, dan juga membantu meningkatkan regenerasi kulit atau proses pergantian kulit. Nah, sekarang kita akan masuk, tadi kita udah bahas mengenai facial wash atau pembersih wajah, kita masuk ke produk yang kedua, yaitu serum. Atau booster serum kita juga sebutnya. Kalau serum sendiri bagi Bapak dan Ibu yang masih kurang awam nih dengan serum itu apa? Serum itu adalah suatu produk kosmetik yang dia itu sifatnya cair. Jadi kalau biasanya di dalam botolan itu lebih cair, dan di dalamnya itu dimasukkan zat-zat yang zat-zat aktif atau bahan-bahan aktif yang digunakan untuk memperbaiki kulit atau meningkatkan performa kulit. Nah, untuk serum dari BI2 sendiri, atau kita juga sebutnya sebagai whitening serum, produk atau bahan utamanya adalah kandungan vitamin C dan juga kandungan DMAE, di mana kombinasi ini berfungsi untuk pertama mencerahkan kulit, lalu yang kedua adalah menyamarkan garis halus. Tadi kita juga udah dengar ya bahwa pemaparan dari Dr. Ali nih, bahwa vitamin C itu bisa bersifat sebagai antioksidan, dan juga dia penangkal dari sinar UV matahari, bisa UVA dan juga UVB, yang mana kita tahu dua-duanya ini dia intinya adalah menyebabkan efek buruk atau berdampak buruk kepada kesehatan kulit. Lalu juga vitamin C ini juga bisa menangkal radikal bebas, yang mana kita tahu bahwa seringnya terekspor oleh radikal bebas itu bisa menyebabkan kulit atau kesehatan kulit terganggu, dan juga hasilnya bisa menimbulkan kulit yang terlihat kusam, kulit yang penuh dengan noda-noda hitam atau flek-flek hitam. Nah, manfaat secara keseluruhan tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama, kalau menggunakan serum ini bisa mencerahkan kulit dan juga membantu nih menyamarkan garis-garis halus. Gimana sih Mbak Priska cara pemakaian dari booster serum ini? Yang pertama yang perlu diingat adalah waktu pemakaiannya. Waktu pemakaiannya kita sarankan digunakan di malam hari, dan digunakannya setelah penggunaan facial wash atau setelah cuci muka. Jadi malam hari sebelum istirahat itu wajah cuci muka menggunakan facial wash BI2, lalu selanjutnya baru diberikan booster serum atau serum dari BI2 ini. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, pelembab. Jadi untuk BI2 sendiri pelembab kita bagikan ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah pelembab untuk pagi dan siang. Yang kedua adalah pelembab khusus untuk di malam hari. Pertama kita akan bahas mengenai pelembab siangnya. Pelembab siang ini selain namanya adalah pelembab, yaitu untuk meningkatkan kelembapan dari kulit, yang kedua dia ada efek-efek plus atau ada bonus yang bisa diberikan. Yang pertama adalah bisa sekaligus mencerahkan kulit, yang kedua sebagai antioksidan, dan yang
ketiga nih sebagai tabir surya atau sun protector, di mana di dalam kandungan di dalam BI2 moisturizer ini mengandung SPF dengan nomor SPF 25. Kalau kita lihat dari kandungannya, pelembab BI2 ini mengandung asam ascorbat, lalu yang kedua DMAE, lalu yang ketiga adalah panthenol. Oke, nah untuk asam ascorbat sendiri ini dia bisa berfungsi yang pertama meningkatkan kecerahan kulit, lalu mencegah radikal bebas, dan juga dia juga bisa membantu nih dari sinar UV dan baik UVA ataupun UVB. Dan DMAE ini lebih condong kepada mengurangi garis-garis kulit halus. Yang kedua adalah meningkatkan kekencangan kulit, jadi kulit akan merasa lebih kencang. Dan untuk panthenolnya sendiri, dia lebih berfungsi kepada meningkatkan kelembapan. Nah, bagaimana sih Mbak Priska maksud dari, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sering nih lihat di produk-produk ada keterangan SPF dan ada angkanya. Khusus untuk BI2 nih, misalkan ada SPF 25. Apa itu maksudnya? BI2 dengan SPF 25 itu artinya adalah bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari, atau spesifiknya itu adalah dari paparan UVA ataupun UVB selama 25 dikali 15 menit. Jadi artinya satu SPF itu bisa melindungi kulit setara dengan 15 menit. Jadi Bapak dan Ibu setelah pakai nih pelembab siang dari BI2, dia akan melindungi kulit Bapak dan Ibu-ibu dari paparan sinar matahari dari UVA ataupun UVB itu selama kurang lebih 6 jam sampai 25 menit. Jadi setelahnya kita sarankan nih, atau 6,5 jam ya. Jadi setelahnya kita sarankan untuk di-reapply lagi atau digunakan kembali sehingga akan selalu terlindungi dari sinar matahari. Nah, ini adalah rangkuman nih, review atau rangkuman singkat mengenai manfaat-manfaat dari pelembab siang atau day cream dari BI2. Yang pertama pastinya adalah melembabkan. Lalu yang kedua dia bersifat sebagai antioksidan. Yang ketiga dia bisa sebagai sun protector karena bisa menangkal UVA dan juga UVB. Lalu selanjutnya adalah bisa sebagai mencerahkan. Yang keempat adalah tidak mengiritasi, lalu bisa meratakan warna kulit dan juga mengatasi hiperpigmentasi atau flek atau noda hitam yang ada di kulit wajah. Nah, selanjutnya adalah produk keempat dari BI2. Tadi yang pelembab, kita udah bahas yang pelembab siang. Ini kita akan bahas mengenai pelembab malamnya atau night cream. Nah, untuk night cream sendiri ini kita lebih fokus kepada kandungan-kandungan yang memberikan efek atau fungsi sebagai pencerah alami. Salah satunya adalah dari arbutin. Lalu yang kedua ada kandungan vitamin C, dan juga yang ketiga juga ada kandungan exfoliating agent atau peeling agent yang kita ambil dari papain atau ekstrak pepaya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mencegah kekusaman pada wajah. Oke, nah untuk krim malam sendiri ini di dalam BI2 ini kita memberikan kandungan moisturizer atau pelembab, dan biasanya teksturnya akan lebih kental atau lebih berat karena aktivitasnya sudah berkurang, dan jadi difokuskan selama kulit beristirahat bisa maksimal memperbaiki kulit. Lalu yang ketiga adalah krim malam ini mengandung nutrisi antioksidan, salah satunya tadi ada vitamin C yang lebih tinggi ketimbang di krim malam, di krim siang. Jadi saat kita sudah waktunya istirahat, jadi juga bisa memaksimalkan dalam proses perbaikan kulit. Nah, untuk arbutin sendiri ini sebenarnya sudah familiar atau sudah tren juga penggunaan arbutin, di mana dia ini sifatnya sebagai antioksidan yang bisa mencerahkan kulit wajah secara alami, di mana dia mencegah hiperpigmentasi atau proses pigmentasi kulit dengan menghambat ini enzim tirosinase. Ini adalah enzim yang bekerja untuk membentuk pigmen kulit atau yang menyebabkan adanya spot-spot hitam di kulit, dan juga dia sekaligus nih mengangkat sel kulit mati. Jadi proses pembentukan pigmennya dihentikan
atau dihambat, tapi sekaligus juga dia mengangkat sel-sel kulit mati yang tadi salah satunya menyebabkan kulit yang kusam atau kulit yang ada bercak hitam atau noda hitamnya. Nah, bagaimana nih cara penggunaannya? Jadi untuk penggunaannya namanya Plump Night Cream atau yang kita udah tahu pasti dia digunakan malam hari. Yang mana cara penggunaannya adalah setelah mencuci wajah dengan facial wash, lalu yang kedua ditambahkan dengan serum, diaplikasikan secara merata, lalu selanjutnya baru ditambahkan dengan pelembab malam. Nah, diaplikasikan ke seluruh wajah secara merata dan juga jangan lupa untuk diaplikasikan ke leher. Nah, untuk satu rangkaian dari BI2 ini bisa jika digunakan secara rutin dan tidak bolong-bolong gitu ya, bisa memiliki kulit wajah dan leher yang cerah secara alami tanpa adanya efek samping. Nah, siapa aja nih yang memerlukan penggunaan BI2 ini? Yang pertama sudah bisa dimulai dari saat remaja, bukan hanya saat kita sudah memasuki 30 tahun ke atas, tapi bisa dimulai dari pada usia remaja yang sudah pastinya terpapar atau beraktivitas di luar ruangan. Lalu yang kedua adalah mereka yang ingin berpenampilan yang menawan lalu atau kulit yang bersih. Lalu yang ketiga adalah yang ingin yang kulitnya sudah merasakan bahwa kulitnya terlihat kusam atau ada memiliki flek-flek hitam di wajah. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang cocok nih untuk menggunakan BI2. Nah, selain dari tadi adalah rangkaian perawatan dari luar, salah satunya juga kita rekomendasikan untuk perawatan dari dalam, jadi bisa komplit. Jadi kombinasinya bisa pas untuk meningkatkan kesehatan kulit, yaitu ada Astagen 4. Di mana Astagen 4 ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin udah tahu nih ya, kandungannya adalah astaxanthin, merupakan antioksidan dengan sumber yang paling kuat di dunia, di mana Astagen ini astaxanthin kandungannya 4 mg di setiap kapsulnya. Apa saja manfaatnya terutama untuk kulit? Yang pertama adalah membantu meningkatkan kelembapan kulit. Lalu yang kedua adalah melembutkan dan meningkatkan elastisitas kulit. Lalu yang ketiga adalah mengurangi keriput dan bintik-bintik hitam pada kulit wajah. Nah, bagaimana cara konsumsinya, Mbak Priska? Misalkan ya, konsumsi sehari kita anjurkan untuk 1 kali 2 kapsul setelah makan. Nah, untuk sekilas nih mengenai sumber dari astaxanthin dalam Astagen ini, yang kita ambil adalah dari sumber ganggang hijau atau Haematococcus pluvialis microalgae, yang mana kalau dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang ada lobster, misalkan salmon, dan salah satunya adalah Haematococcus ini, astaxanthin yang terkandung di dalam sumber kita ini adalah 6.000 mg per 100 gram. Intinya adalah dia merupakan sumber yang paling banyak dan paling kuat dibandingkan dengan sumber-sumber alami lainnya. Jadi kalau dikomparasi itu dia bisa memiliki 20.000 kekuatan lebih kuat daripada astaxanthin dengan sumber lainnya. Oke, nah sedikit berikut adalah share kita mengenai produk yang cocok nih mengenai produk atau topik kita pada hari ini. Mengenai pertama adalah kulit yang kusam, lalu yang kedua adalah flek-flek hitam. Nah, kita sudah ada tadi saya paparkan solusinya, tadi kita juga sudah bahas nih mengenai sejarah bagaimana Indonesia dan bagaimana standar kecantikan kulit di warga Indonesia dan bagaimana pandangan dari dermatologis mengenai sebenarnya kulit cantik itu adalah sebenarnya yang kulit yang sehat, di mana kalau kulit sudah sehat akan mengikuti atau mendapatkan bonus akan mendapatkan kulit yang cantik juga pastinya. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan buka nih Q&A session atau sesi tanya jawab bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya yakin dari awal webinar ini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ingin dikonsultasikan langsung dengan expert, dengan dermatologis kita, Dr. Arini. Atau mungkin tadi sepanjang ada pemaparan, ada juga yang ingin ditanyakan atau masih diragukan atau lain-lain sebagainya, boleh langsung
di komen atau dituliskan di kolom chat. Nah, saat ini kita akan masuk ke Q&A session ya, Dok ya. Kita langsung saja ya, Dok. Iya. Oke, di sini saya udah buka kolom chatnya, Dok. Dan ternyata sudah lumayan banyak yang mengajukan pertanyaan nih. Jadi kita akan langsung saja nih bacakan pertanyaan yang pertama. Saya akan coba pilih dari yang paling atas. Udah banyak yang keluar tadi 100 berapa? Dia 112. Oke. Ini pertanyaan pertama nih, Dok. Dari Ibu Hana, Dok. Dokter Arini ingin tanya, 1. Wah, ini ada beberapa nih kayaknya pertanyaan. Dok, bagaimana cara merawat wajah sehari-hari agar kulit wajah terlihat bersih dan tidak kusam? Mungkin langsung ke pertanyaan dia yang bersangkutan. Yang kedua adalah, Dok, apakah boleh melakukan facial setiap minggu dengan menggunakan masker wajah? Oke. Boleh silakan langsung dijawab, Dok. Thank you pertanyaannya Hana. Thank you juga udah join webinar ini. Pertama, jadi merawat wajah sehari-hari. Tentunya sebelum saya kasih tips-tips untuk merawat wajah sehari-hari, saya mau ingatkan juga bahwa kalau dalam kita sebelum merawat wajah dan pemilihan skincare apapun, tentu kan sebelum kita merawat kan kita pilih skincare-nya dulu kan. Nah, itu kita harus mengenali problem kulit kita dan tipe kulit kita. Jadi kita bisa memilih skincare dan perawatan yang tepat untuk kulit kita. Nah, pada dasarnya saya nggak tahu nih, Hana kulitnya kayak apa. Misalnya kalau kita hari ini lagi ngomongin kulit kusam, terus ada pigmentasi, tentunya kita pilih produk yang memang tulisannya whitening, brightening, seperti yang tadi saya jelaskan. Ada klaim-klaim tersebut supaya tujuan dari skincare-nya Hana tuh tercapai, harapannya tuh tercapai. Dan juga disesuaikan dengan kulitnya. Pada dasarnya misalnya kalau kulitnya kering, kita pakai agent yang moisturizing, jangan yang terlalu bikin kulit menjadi kering, jangan pakai yang alkoholnya tinggi, dan lain-lain. Terus kalau kita mau bersih dan tidak kusam, jadi nomor 1, produksi minyak harus cukup. Jadi tidak terlalu berminyak juga, karena kalau terlalu berminyak kelihatannya nggak enak dilihat juga ya, greasy. Terus kemudian tapi jangan terlalu kering, karena kalau kering nggak bisa kelihatan dewy, kenyal, moist. Jadi nomor 1 kita memilih cleanser yang lembut. Jadi kita jangan pilih cleanser yang membuat kulit tadi kalau katanya Priska jadi semakin kencang, ya kan? Jadi kita pilih produknya yang lembut di kulit kita, yang kalau habis cuci muka tetap kelihatan, tetap rasanya tuh kenyal. Kemudian kita juga kita mesti lihat masalahnya masing-masing. Jadi ada yang kusamnya karena pigmentasi, ada kusamnya karena kulit mati, ada yang mungkin kusamnya gara-gara uneven skin tone, warna kulitnya belang, ada yang kusamnya gara-gara misalnya ada bekas-bekas jerawat. Jadi tergantung kusamnya seperti apa. Akan tetapi boleh dicoba misalnya produk yang bisa gabungan aja, yang misalnya ada mencerahkannya, terus bisa ada eksfoliasinya, misalnya mengandung AHA. Jadi kulit matinya juga kebuang, jadi pigmentasinya juga jadi lebih cerah. Pada dasarnya pilihan-pilihan terapinya seperti yang tadi saya presentasikan. Jadi ada beberapa agent-agent yang memang dapat menghancurkan pigmen. Terus ada agent yang bisa kita gunakan untuk mengeksfoliasi kulit. Nah, setelah pakai itu semua, jangan lupa untuk kita tetap pakai moisturizer. Karena tadi kalau kulit kering, tetap bisa bikin kulit kita menjadi kelihatan kusam. Dan untuk mencegah kusamnya, jangan lupa untuk memakai sunscreen. Jadi mungkin itu semoga dapat menjawab pertanyaan Hana yang pertama ya. Terus habis itu pertanyaan Hana yang kedua, apakah kita boleh facial setiap minggu? Nah, mungkin definisi facial pada setiap orang berbeda. Jadi mungkin ada beberapa di sini yang definisi facialnya tuh kok ngeluarin jerawat ya, ngeluarin komedo-komedo gitu kan kalau di klinik. Nah, tapi kelihatannya yang ditanyakan Hana berbeda. Apakah boleh melakukan facial setiap minggu menggunakan masker wajah? Nah, pada dasarnya kalau menggunakan masker wajah boleh-boleh saja digunakan setiap minggu, akan tetapi asal maskernya cocok dengan tipe kulit dan problem kulit yang ingin dikejar.
Jadi misalnya kalau orang yang berjerawat, biasanya misalnya cocok menggunakannya clay mask gitu kan, yang misalnya dapat mengeringkan jerawatnya. Tapi justru sebaliknya kalau misalnya kulitnya maunya hydrated, mungkin lebih bagus menggunakan yang sheet mask yang dapat mengunci hydration-nya. Dan pada dasarnya masker itu hanya suatu device. Misalnya kita serum ada yang brightening, ada yang anti-aging. Masker juga begitu, ada yang brightening, ada yang anti-aging, ada yang anti-acne. Nah, tergantung kamu mau yang mana. Karena pada dasarnya dia cuma membuat ingredients tersebut menjadi lebih concentrated di muka kita, karena ditutup dengan cara oklusi. Jadi, boleh-boleh saja apabila kamu menggunakan masker atau facial mask yang sifatnya ringan, misalnya hydrating atau soothing, tentunya boleh dipakai. Bahkan tiap hari pun ada beberapa masker yang boleh dipakai tiap hari. Jadi sebenarnya ini sangat tergantung dari produknya. Idealnya kamu harus lihat di packaging, karena kadang-kadang setiap produk yang diciptakan itu memiliki nasihat yang berbeda-beda, instruksi yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita lagi ngomongin produk Unihealth hari ini, tadi kan Priska ngomong kalau serum sama night cream pakainya ya malam gitu. Itu ada tujuannya. Kenapa misalnya ada ingredients yang misalnya kalau dipakai di pagi hari itu mungkin di sebagian orang bisa sensitif gitu kalau kena matahari. Jadi akan lebih aman kalau dipakai di malam hari. Misalnya begitu. Jadi ikuti juga petunjuk dari setiap produknya tersebut. Semoga membantu ya. Terima kasih Dokter Arini atas jawabannya. Mungkin saya sedikit tambahkan nih Dok, untuk Ibu Hana tadi apa sih saran untuk skincare biar wajahnya terlihat bersih dan tidak kusam. Jadi tadi dari Dokter Arini menyarankan dipilih ingredients atau kandungan-kandungannya yang bisa memang tujuannya adalah untuk mencerahkan kulit dan juga kalau bisa secara paralel atau secara bersamaan itu mengangkat sel-sel kulit mati, karena kita tahu bahwa kulit mati juga menyebabkan wajah terlihat menjadi kusam. Nah, ini pas sekali nih dengan produk yang sudah kita bahas, yaitu BI2, yang mana memang produk ini spesifikasinya atau kita khusus buatkan untuk meningkatkan kecerahan wajah dan juga mengatasi flek hitam. Nah, boleh nih dicoba nih Bu Hana untuk penggunaan produk ini. Dan juga tadi untuk cara penggunaannya betul sekali kata Dokter Arini, kalau susuk BI2 ini kita serum itu kita anjurkan untuk digunakan malam hari. Jadi penggunaan di pagi harinya cukup menggunakan facial wash atau pembersih wajah dan lalu langsung ke day cream atau pelembab wajah, yang mana day cream ini sudah ada sun protectornya atau sudah ada pelindung dari sinar mataharinya. Oke, semoga menjawab. Lalu selanjutnya, masih dari Bu Hana nih Dok. Ternyata Bu Hana sangat aktif sekali. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Bisakah dijelaskan mengenai retinol dan seberapa fungsi dan kegunaannya pada wajah kita? Oke, juga retinol juga sedang hype-hype-nya ya Dok ya. Lalu yang terakhir adalah, Dok, apakah sunscreen dengan pH 50? Oh, mungkin maksudnya SPF 50 aman untuk digunakan sehari-hari. Oke, mohon dijawab, Dok. Oke, menjawab pertanyaan Hana. Jadi pertama retinol. Retinol itu adalah sebenarnya derivat turunan dari vitamin A. Nah, kalau misalnya derivat vitamin A itu ada banyak. Jadi kalau kita lihat di skincare ada yang retinol, ada yang retinaldehyde, dan lain-lain. Retinol adalah salah satunya, konsentrasi di pasaran juga ada yang 0,03, ada yang 0,1, jadi konsentrasi berbeda-beda. Retinol itu merupakan suatu ingredients yang tadi saya jelaskan, kan ada yang whitening agent, ada yang untuk sunscreen, dan terakhir yang untuk mempercepat regenerasi kulit. Nah, dia mempercepat regenerasi kulit. Jadi kalau misalnya kulit kita itu sebenarnya kan tiap hari itu kita ganti kulit, cuma kita nggak sadar. Jadi dari lapisan yang paling bawah atau stratum basal dia naik ke atas, dan lama-lama kan kulit kita lepas, makanya kalau kita gosok bisa keluar daki. Nah, itu adalah kulit mati. Pada dasarnya kita ganti kulit itu sekitar 28 hari, jadi kira-kira 1 bulan. Nah, fungsinya retinol itu mempercepat proses tersebut. Pada dasarnya seiring dengan kita usia, yang tadinya kita harusnya 28 hari,
itu mungkin lama-lama turun. Jadi mungkin 28 hari itu dewasa. Kalau misalnya anak-anak mungkin 20 hari, karena regenerasinya lebih bagus, dia lebih cepat. Makanya kalau kita lihat anak-anak, aduh kok dia luka, sembuhnya bagus banget ya. Kita kok jerawat aja bekasnya lama banget ya hilangnya. Kan istilahnya gitu. Kenapa? Karena mereka regenerasi masih bagus. Jadi fungsinya retinol di situ itu. Jadi dia mempercepat regenerasi kulit, jadi namanya flek lebih cepat hilang, namanya jerawat lebih cepat hilang, jadi dia merupakan ingredients yang multifungsi. Akan tetapi harus hati-hati karena memang retinol tidak semua orang cocok. Kenapa? Karena dia lebih iritatif. Dan kita harus hati-hati mencampurkan retinol, misalnya pada ingredients yang misalnya tadi ada AHA-nya, vitamin C, itu kita harus lebih hati-hati karena tidak bisa langsung dicampur aja. Jadi kamu harus memakai ini dulu dan memakai retinolnya nggak ada apa-apa, baru suatu hari kamu coba dan coba di spot test dulu. Kalau kamu tidak iritatif, baru kamu boleh teruskan. Jadi retinol itu suatu ingredients yang bagus, tapi harus hati-hati pemakaiannya karena tidak cocok untuk semua orang. Tapi dia dapat dipakai sebagai anti-aging, dapat dipakai sebagai brightening, dan bisa dipakai sebagai anti-acne juga. Kemudian mungkin untuk pertanyaan Bu Hana selanjutnya, apakah sunscreen dengan SPF 50 aman untuk digunakan sehari-hari? Aman untuk digunakan sehari-hari. Jadi pada dasarnya namanya sunscreen justru direkomendasikan untuk digunakan sehari-hari. Justru semakin tinggi SPF-nya, artinya proteksinya semakin bagus. Terus mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bu Hana nih, UVA dan UVB dan UVC itu banyak efek negatifnya, apakah benar? Dan waktu yang tepat untuk ketiga sinar itu untuk tubuh kita. Jadi nomor 1 adalah yang dapat masuk ke, jadi ultraviolet memang ada A, B, C, tetapi yang bisa masuk ke bumi itu cuma A dan B. Yang UVC itu kita banyak dipakai sekarang di steril alat-alat medis, tapi sebenarnya dari sinar matahari UVC tidak masuk ke bumi. Jadi kita nggak usah khawatir dengan UVC. Dan namanya sunblock biasanya dia proteksi terhadap UVA dan UVB. Jadi apakah banyak efek negatifnya? Benar. Jadi UVA dia bisa membuat pigmentasi kulit dan bisa membuat penuaan kulit, sedangkan UVB bisa buat sunburn dan terutama dia bisa bikin kanker kulit. Jadi tentu efeknya buruk. Nah, waktu yang tepat untuk kita dapat sinar matahari ini adalah terutama yang kita cari adalah UVB doang. Kenapa? Karena UVB itu yang dapat membentuk vitamin D. Makanya kita disuruh jemur-jemur itu karena kita cuma mau dapat UVB doang. Sebenarnya kita nggak mau sinar yang lain. Nah, waktu yang tepat itu kira-kira jam 9 pagi. Jadi jam 8, jam 9 pagi. Kalau kita mau ngecek, ada aplikasinya namanya UV Index. Nah, kita bisa ngecek kita maunya berjemur kira-kira di UV index kira-kira 5 lah gitu. Jadi jangan di UV index yang tinggi. Jadi tidak pernah disarankan untuk berjemur di UV index yang tinggi, dan kemudian yang disarankan adalah namanya berjemur misalnya jam 8 jam 9 pagi cuma 15 menit. Jadi bukan artinya kita kayak berjemur jam 12 siang 2 jam. Nah, itu efeknya justru malah lebih buruk untuk tubuh kita, terutama untuk kulit kita, dibandingkan benefitnya. Jadi moga-moga dapat menjawab semua pertanyaan Bu Hana ya. Oke, terima kasih Dok atas jawabannya. Tadi ada disinggung untuk spot test ya Dok ya. Yeah. Sebenarnya spot test itu sebenarnya untuk tahu kita cocok atau tidak dengan skincare ini. Nah, sebenarnya idealnya untuk spot test ini bisa diaplikasikan di mana dan seberapa lama nih Dok? Sampai kita tahu whether kita bisa menggunakan skincare ini atau tidak. Jadi pada dasarnya kita taruh di kira-kira misalnya produknya mau kita taruh di wajah. Jadi tentunya kulit tangan sama wajah beda kan. Jadi sebenarnya yang biasanya saya sarankan misalnya kita taruh di belakang telinga atau di telinga bagian depan. Jadi dia udah merepresentasikan kulit wajah, tetapi wajah, tetapi dia tidak kalau misalnya merah gitu tidak kelihatan sebenarnya gitu. Dan kita boleh coba misalnya mungkin 1-2 kali sebenarnya oke. Terus misalnya yang terakhir bisa pakai di seluruh muka tapi tipis-tipis dulu. Dan jangan digabungkan dengan produk yang lain.
Dan kalau kita misalnya lagi ada masalah kulit, misalnya lagi ada eksim, lagi ada jerawat, mungkin sebaiknya ditunda dulu pemakaiannya, nggak usah buru-buru. Gitu. Semoga. Oke, ini ada insight baru juga nih Bapak dan Ibu-ibu. Jadi ada tips kalau kita mau menggunakan produk baru atau skincare baru, boleh dilakukan spot test. Jadi kan kita pengen tahu nih apakah produk yang baru ini yang akan kita gunakan ini cocok atau tidak dengan wajah kita atau dengan kondisi kulit kita. Nah, bisa Bapak dan Ibu-ibu gunakan dulu 1-2 kali atau sampai 3 kali di spot atau di belakang telinga. Jadi bisa dirasakan efeknya, apakah ada terasa panas atau gatal atau efeknya tidak apa-apa atau memberikan efek yang baik. Nah, kalau tidak ada efek samping atau yang ketidaknyamanan yang tidak bisa dihandle, berarti produk tersebut cocok nih, berkemungkinan cocok untuk digunakan di seluruh wajah. Oke, selanjutnya ya Dok, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Ratna. Ibu Ratna Andayanti, pemakaian skincare yang lama dan kontinu apakah tidak akan merusak sel kulit? Dan apa perlu diregenerasi dengan skincare yang lain yang lebih soft? Dan apakah di UniHealth ini skincare sangat aman bila digunakan dalam waktu yang lama? Oke, mohon untuk pertanyaan yang awalnya mau dibantu jawab, Dok. Nah, jadi pemakaian Bu Ratna, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bu Ratna menanyakan skincare yang lama dan kontinu apakah tidak merusak kulit. Pada dasarnya kita menggunakan skincare untuk merawat kulit. Jadi sebenarnya kalau misalnya justru pada dasarnya kalau kulit kita itu sebenarnya semakin kita usia akan semakin kering, akan semakin keriput. Terus habis itu kalau kita kena matahari tidak ada yang melindungi. Jadi tentunya pemakaian skincare itu tergantung fungsinya. Tentunya kita tidak memilih skincare yang berbahaya untuk kulitnya. Jadi memang ada beberapa skincare, misalnya skincare ilegal yang misalnya isinya bisa ada steroid, ada apa yang sebenarnya dapat merusak kulit, akan tetapi mereka mengiming-iming misalnya tujuannya biar putih, biar apa gitu loh. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita memilih skincare yang tepat, sebenarnya kulit kita menjadi semakin sehat, bukan menjadi semakin rusak. Nah, jadi kalau kita udah tergantung dengan masalahnya. Jadi kalau misalnya kita tadinya berjerawat, terus kita eksfoliasi, terus habis itu udah nggak ada jerawatnya, apakah kita terus harus melakukan eksfoliasi terus-terusan? Tidak selalu. Akan tetapi, misalnya tergantung skincare-nya. Kalau skincare-nya kita pakai yang buat menenangkan kulit, misalnya isinya kayak aloe vera, mau digunakan terus-terusan juga sebenarnya tidak ada jeleknya. Jadi sebenarnya ini sangat tergantung dengan masalah kulit dan pemakaian skincare, tergantung dengan jenis skincare yang dipakai oleh Ibu Ratna. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Mbak Priska ya. Oke, terima kasih Dokter Arini. Jadi menurut Dokter Arini itu ya skincare itu prinsipnya saja adalah untuk merawat kulit. Jadi memang dianjurkan atau direkomendasikan ya setiap hari kita gunakan. Sama seperti kita makan juga setiap hari. Nah, untuk di notes ya lagi adalah bagaimana kita pintar dalam memilih skincare tersebut, karena bagaimana kita memilih kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, yang pasti harus berbahan yang aman untuk dipakai dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang ilegal, yang bahkan tidak ada registrasi BPOM-nya. Nah, untuk UniHealth sendiri, skincare UniHealth, dan spesifiknya adalah BI itu sendiri, ini seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa kita menggunakan bahan-bahan yang alami, dan juga diproses menggunakan standar farmasi. Nah, oleh sebab itu, maka skincare ini aman untuk digunakan setiap harinya, dan juga yang juga bisa memberikan efek seperti mencerahkan kulit wajah dan juga mengatasi atau menghilangkan dari flek-flek hitam. Oke, untuk selanjutnya ya Dok, kita lanjut dari pertanyaan Ibu Satiti. Dok, saya rutin perawatan di ada nama tempat gitu dengan laser untuk pencerahan, tetapi kenapa flek saya tetap muncul Dok? Jadi ibunya sudah rutin untuk laser nih Dok, tapi fleknya masih tetap ada. Nah, terima kasih atas pertanyaan Bu Satiti. Jadi mungkin
Mungkin Bu Satiti juga tidak tahu spesifik ya laser yang digunakan namanya apa. Tapi pada dasarnya kerja laser berbeda-beda. Jadi apakah laser yang digunakan memang spesifik untuk pigmen, saya tidak tahu. Kedua, namanya laser itu dia akan menghancurkan pigmen. Akan tetapi apakah namanya pigmen itu, tadi kan saya ada diagram tuh, ada sel melanosit sama ada dia mengeluarkan pigmen. Nah, pada dasarnya laser itu menghancurkan pigmennya, tidak menghancurkan selnya. Jadi, apakah selnya nanti akan menghasilkan pigmen lagi, itu tidak dapat dicegah dengan laser. Jadi tidak, dan kita tidak dapat berharap. Namanya laser kan menghancurkan pigmen, tapi tidak menghilangkan genetik atau bakat seseorang apabila seseorang memiliki bakat flek. Nah, flek itu dipicu oleh sinar matahari. Jadi kalau misalnya Ibu laser terus tapi masih kena sinar matahari, ya tentunya akan masih terpicu terus. Kedua, memang ada beberapa tipe flek tertentu, misalnya melasma, itu justru dia pakai laser nggak ngaruh-ngaruh banget gitu loh. Jadi ada beberapa flek yang memang bandel sekali dengan laser, dan namanya laser itu spesifik. Misalnya tadi yang keratosis seboroik Morgan Freeman, lasernya tuh kalau nggak erbium YAG, CO2, electrocauter. Tapi kalau lasernya melasma atau freckles itu beda lagi. Biasanya Q-switch NDX dan lain-lain. Jadi namanya laser itu spesifik dan sekali lagi tidak dapat menyembuhkan bakat kita. Namanya laser kan dari luar ya. Jadi tentunya tidak akan dapat menghilangkan bakat seseorang. Kayak seseorang misalnya asma, kita bisa membuat asmanya reda kalau dia lagi sesak. Akan tetapi apakah dia mencegah kalau kita udah kasih obat ABC, tapi apakah mencegah kalau dia kena debu, dia nggak asma lagi? Nggak bisa. Jadi pada dasarnya beberapa flek sifatnya seperti itu. Ada beberapa yang sekali tindakan bisa hilang, tetapi ada juga yang tidak. Jadi perlu diingat-ingat bahwa tadi ada pemicu-pemicunya. Namanya pemicu-pemicunya juga harus dihindari. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Satiti ya. Oke, terima kasih dok. Jadi ternyata banyak faktor nih Bu Satiti. Jadi pertama dari jenis laser yang juga digunakan, lalu yang kedua faktor-faktor lain nih penyebab dari flek itu bisa jadi juga dari genetik atau bawaan atau bakat ya, atau faktor dari luar, apakah masih terkena sinar matahari atau udah menggunakan sun proteksi atau belum. Jadi mungkin perlu digali lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Lalu untuk selanjutnya nih dok, dari RTQ, kasus saya flek, sudah berbagai macam produk saya coba, dan termasuk laser juga. Saya termasuk jarang kena panas, tapi belum pudar juga untuk fleknya. Apakah karena fleknya sudah dalam banget dok? Mungkin agak mirip ya dok dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi untuk Nyonya Sobar ya, untuk Nyonya Sobar kasusnya memang flek. Nah, flek kan tadi saya udah kasih berbagai gambar ya kan. Ada yang memang bisa diobati dengan skincare, ada yang bisa diobati dengan laser, ada yang dengan keduanya sulit. Nah, saya belum melihat untuk Nyonya Sobar nih flek itu seperti apa. Karena memang ada flek yang memang dengan skincare bisa hilang tapi lama banget. Jadi ada flek yang kadang-kadang mesti kita suntik dengan obat, ada beberapa flek yang mesti pakai laser. Tetapi pada dasarnya namanya flek itu satu, jadinya penanganannya spesifik tergantung diagnosisnya, tergantung jenis fleknya apa. Kedua, memang beberapa flek memang susah, jadi mungkin membutuhkan waktu. Ketiga, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa beberapa flek emang ada bakatnya, jadi mungkin di dalam perjalanannya sempat memudar, terus habis itu kambuh lagi. Jadi kita udah pakai serum-serum apa dan lain-lain, udah pakai obat dokter, udah pakai laser, udah sempat memudar kena matahari, terus atau stres, atau misalnya tadi ada faktor lingkungan lain, radikal bebas, terus dia terpicu lagi. Jadi kadang-kadang tidak tergantung juga dalam atau tidak. Tentunya kalau flek yang lebih dalam lebih susah hilang. Kalau flek yang di atas dengan eksfoliasi aja kadang-kadang hilang, kan di peeling dia di atas, di peeling juga udah hilang. Tapi kalau memang dalam memang biasanya lebih susah. Tapi untuk mengetahui spesifik apa yang Nyonya Sobar alami mungkin harus dikonsultasikan ke dokter biar bisa kita lihat seperti apa. Oke, terima kasih dok. Oke, mungkin kita akan jawab 2 pertanyaan terakhir lagi ya dok ya.
Karena juga mengingat keterbatasan waktu, mungkin 2 pertanyaan lagi akan kita coba jawab dari ini Butter Channel. Day creamnya sudah ada anti UV juga. Oke, ini akan saya jawab. Untuk day cream atau pelembab siangnya sudah ada sun protectornya atau pelindung dari sinar UVA dan UVB, yang mana di dalam pelembab ini kita sudah mengandung SPF 25. Tadi seperti yang sudah saya paparkan bahwa SPF 25 ini untuk di Indonesia sendiri mungkin akan bisa memproteksi kurang lebih selama 6,5 jam. Jadi setelah penggunaannya juga direkomendasikan nih, dianjurkan untuk di-reapply atau digunakan kembali agar proteksinya bisa terus-menerus sepanjang hari. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diana, mau tanya untuk produk BI itu, oke, ini lebih ke produk. Saya udah coba baru beberapa hari kulitnya iritasi perih. Ibu saya juga coba kulitnya langsung beruntusan. Itu kenapa ya? Apakah tetap diteruskan atau dihentikan dulu? Saya pakai facial wash-nya, kulit terasa kering. Bagaimana solusinya? Oke. Ini berhubungan dengan produk. Jadi Bu Diana, kalau dari sini yang bisa sebenarnya ini saya butuh informasi lebih lanjut lagi. Yang pertama adalah kondisi kulit saat ini dan juga produk yang digunakan sebelumnya, karena ada beberapa faktor nih yang bisa menyebabkan efek-efek ini, termasuk efek yang di luar dugaan berarti, karena bukan efek dari produk itu sendiri. Jadi pertama adalah bagaimana produk sebelumnya, apakah ada jeda penggunaan nih sebelum menggunakan BI itu, karena itu juga penting. Lalu yang kedua adalah kondisi kulit Bu Diana saat ini, apakah kulitnya lebih sensitif atau kondisi-kondisi kulit yang lebih spesifik lainnya juga perlu informasinya. Lalu yang ketiga adalah untuk kecocokan kulit juga seperti saran dari Dokter Arini tadi, mungkin bisa dicoba untuk spot test terlebih dahulu di belakang telinga, 2-3 kali pemakaian, dan untuk dilihat nih efeknya, apakah ada efek-efek yang tidak diinginkan atau efek yang tidak nyaman, atau efeknya bagus atau cocok. Nah, setelah sudah tahu ini, sudah dipastikan, baru bisa digunakan ke seluruh wajah. Lalu yang keempat adalah kembali lagi bahwa untuk produk BI itu sendiri dari kandungannya kita menggunakan bahan alami dan diproses dengan standar produksi farmasi, dan kita sudah uji stabilitas dan uji keamanan. Nah, cuman kita kembali lagi bahwa setiap produk itu ibaratnya adalah jodoh-jodohan juga. Jadi ada faktor kecocokan juga. Jadi kita perlu lihat juga apakah ada beberapa kondisi kulit dari Ibu Diana yang mungkin tidak cocok nih dengan beberapa ingredients atau kandungan di dalam BI2 ini. Jadi untuk overall-nya atau secara keseluruhannya, saya perlu nih untuk lebih lanjut mengetahui beberapa informasi lebih lanjut. Nah, mungkin Bu Diana bisa konsultasi lebih lanjut dengan saya, boleh? Atau hubungi nih RSM yang bersangkutan, misalkan ke Pak Jafar atau ke Pak Raymond, supaya bisa disambungkan dengan saya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke. Oke, Dok. Sepertinya yang tadi adalah pertanyaan terakhir untuk webinar kita di hari ini. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Ahdan. Apakah BI2 Day Cream dapat digunakan pada kulit selain wajah seperti lengan dan tangan? Oke, untuk sebenarnya untuk produk skincare itu boleh-boleh saja digunakan di bagian tubuh. Cuman sayang saja jika digunakan di bagian tubuh. Padahal juga ada body lotion atau pelembab badan yang memang khusus untuk di badan. Oke. Yang tadi adalah pertanyaan terakhir nih, Dok, untuk sesi Q&A kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Arini sudah mau sharing, berbagi, dan memberikan insight terbaru nih untuk kita, dan tentunya untuk keluarga UniHealth juga. Terima kasih atas waktunya, dan nanti mungkin kita akan adakan webinar lebih lanjut ya, Dok, next webinar. Iya, tentunya. Senang bisa ketemu semuanya lagi.
Oke, terima kasih sekali lagi dan juga mungkin sampai jumpa untuk di next webinar. Terima kasih atas waktunya. Nah, untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berhubung udah Q&A session udah selesai, waktu sharing materinya juga selesai, maka saya juga akan undur diri. Saya akan kembalikan kepada MC kita, kepada Pak Jafar. Saya terima Mbak Priska ya. Bapak Ibu semuanya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para bidadari Ibu Priska dan Dr. Arini Widodo. Terima kasih Dr. Arini, sampai jumpa di kuliah umum kita berikutnya dan terima kasih Mbak Priska. Bapak Ibu semuanya, selamat Anda sudah mengikuti kuliah umum pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan khususnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk teman-teman kita seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita. Karena di sini Bapak Ibu semuanya menjadi perwakilan Unihat untuk menyebarluaskan berita-berita bahagia, kabar-kabar baik, kabar-kabar kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bersama Unihat kita bisa merasakan hidup lebih sehat, hidup lebih cantik dan hidup lebih bahagia tentunya bersama Unihat. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, saya mengundang Bapak Ibu semua di sini yang sampai hari ini juga belum menjadi keluarga besar Unihat ataupun Unial Family, segera bergabung. Hubungi yang mengundang Anda bisa bergabung di kuliah umum ini untuk menjadi bagian dari keluarga besar Unial Family, sehat, sukses bersama Unihat Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan kembali kepada Anda semuanya, kepada seluruh Unial Family, kita Unihat mempunyai promo-promo yang sangat menarik untuk seluruh Unial Family Indonesia. Dan promo ini akan berakhir nanti hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021. Dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin reminder kembali kepada Bapak Ibu semuanya, ini dia promo-promo kita, ya, yang akan berakhir hari Minggu nanti. Jadi sekarang juga segera dimanfaatkan, ya, untuk hidup sehat dimulai dari sekarang, ya. Itu promonya dari kemarin, tanggal 17 sampai 23 Mei. Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah menyaksikan atau mengikuti kuliah bersama tentang kecantikan yang dibawakan oleh dokter yang cantik dan juga presenter yang cantik, Bu Priska. Kali ini saya pindah geser sedikit tentang sehat, Bapak Ibu semuanya. Saya mengajak untuk sama-sama berkomitmen untuk hidup lebih sehat. Dan jangan tunggu nanti, mulai dari sekarang, Bapak Ibu semuanya, karena di Unihealth itu enak banget. Sampai hari Minggu nanti, Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan untuk top up 15 produk senilai 4,9 jutaan. Yang pertama adalah 15 imunobatuk, ataupun ini untuk batuk ya, apalagi saya lihat di sekeliling kita, terutama di Jakarta, setiap saya perhatikan di jalan itu banyak yang nggak tahu ini efek dari COVID atau bukan, tapi banyak yang sedang terkena batuk. Saya nggak tahu ini fenomena atau bagaimana, tapi Bapak Ibu semuanya saya ajak untuk antisipasi, pastikan obat batuk, imunobatuk ini tersedia dalam kulkas Anda. Dan juga sayangin Anda, di masa sekarang, di mana anak-anak Anda banyak yang daring, belajar dari rumah, banyak megang handphone, jaga kesehatan matanya. Nutrimat konsumsi, Nutrimat ini untuk terhindar dari mata sinus dan juga penyakit mata yang lain, Bapak Ibu semuanya. Segera manfaatkan top up ini sampai tanggal 23 Mei 2021. Yang berikutnya, promo yang spektakuler, yang ditunggu-tunggu, yang ditanyakan terus, ini akan berakhir, Bapak Ibu semuanya. Yang jangan tanya lagi nanti, Pak Raymond, promo dong Magosai, Mas Jafar, promo dong Magosai, jangan tanya lagi karena promo ini akan berakhir, akan meninggalkan Anda tanggal 23 Mei 2021, Bapak Ibu semuanya. Buy one get one family pack, sayangi anaknya. Paket ini lengkap, ya. Kalau Anda beli paket ini lengkap. Yang pertama untuk anak Anda, yang kedua untuk keluarga Anda, untuk orang tua Anda juga bisa minum, Bapak Ibu semuanya. Ada yang belum coba produk Starfit Nutra, segera coba. Karena ini promo ini murah banget, Bu. Buy one get one, ya, di mana 4 Magosai, 8 Starfit Nutra 750 gram dan juga 4 fish oil untuk anak, ya, vitamin untuk anak. Ini kalau Anda beli di luar promo ini, Anda harus membayar 5.400.000. Tapi promo ini, ketika promo ini sampai hari Minggu, Anda hanya mengeluarkan uang sebesar 2,7 juta. Manfaatkan, Bapak Ibu semuanya, manfaatkan. Kalau Anda hanya butuh produk Magosai, ini juga ada. Beli 2 gratis 1, ya. Beli 2 gratis 1.
Kalau Anda bayar 1,9 juta, tapi kali ini Anda hanya mengeluarkan uang senilai 1,3 juta. Murah banget Bapak Ibu semuanya, manfaatkan segera karena promo ini berakhir hari Minggu jam 12 malam. Yang belum menjadi member, segera. Ini promonya juga dahsyat Bapak Ibu semuanya. Hanya ini temanya ini perempuan banget deh ya. Bapak Ibu Indonesia ini harus produktif. Saya mengajak para wanita Indonesia jadi wanita yang sangat produktif ya. Ajak join murah, join 99.000 Anda dapat produk ya untuk pembersih organ intim wanita dengan pH balance 3,8, aman digunakan setiap hari. BI2 facial wash dicoba, yang belum coba segera coba. Bahkan saya di kantor kadang-kadang saya buat cuci muka. Ini kata Mbak Priska nggak boleh sih. Ya, yang kedua Anda bisa join 4,9 atau 499.000, Anda dapat 1 Astagen 12, ini isinya astaxanthin 12 mg dan juga 1 set BI2. Nah, ini facial wash, night cream dan juga serum. Tadi pasti dokter juga sudah terangkan, Mbak Priska terangkan. Ini kalau Anda bayar itu senilai mungkin 2 jutaan ya. Ini hanya cuma 499.000. Murah banget, yang belum jadi member segera sekarang juga. Atau paket lengkapnya 1,9 juta Anda dapat 11 produk. Dapatkan 1 facial wash. Ya lengkap, ini ada di tulisannya ya. Itu lengkap, ada Astagen, ada BI2 series, itu ada lotion, feminine wash, roll on, magozai, lengkap banget Bapak Ibu semuanya. Saran saya yang mana? Join ya 1,9 diambil. Segera manfaatkan Bapak Ibu semuanya dan ajak teman Anda. Nih, ajak teman pun dapat hadiah loh. Sponsori 2 new member, raih Sharp Kettle atau teko pemanas air gratis. Ya, cuma ajak 2 orang aja. Ini kapasitasnya 1,7 liter. Kabelnya itu panjangnya 1 meter Bapak Ibu semuanya, eksklusif dan elegan, stainless steel, nggak berkarat. Mereknya ya udah tahu lah, kalau merek Sharp itu pasti bagus barangnya. Ya, kesempatan ini akan berakhir tanggal 23 Mei 2020. Segera manfaatkan Bapak Ibu semuanya ya, sebar informasi kebaikan ini ke seluruh orang, seluruh yang ada di sekeliling kita, seluruh jangkauan kita agar semuanya lebih sehat, berpenghasilan tentunya. Jadilah orang yang produktif, jadilah entrepreneur, jangan jadi orang yang berpangku tangan saja. Kita harus produktif, kita kuat, kita bangsa yang kuat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di kuliah umum berikutnya. Saya doakan semuanya dalam kondisi sehat, rezekinya lancar, dan juga selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih, Uni Health Family. Semangat, sehat. Yes. Grace to the star. Pak Raymond mohon dibuka, Pak Raymond. Pak Raymond tolong dibantu dibuka, kita sama-sama untuk salam perpisahan ya Bapak Ibu semuanya. Pak Raymond, dibuka semuanya Pak Raymond ya. Saya mau sapa semuanya untuk yang terakhir kali di kuliah umum pada hari ini. Semua dibuka. Uni Health Family. Semangat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Yeay. Sampai jumpa di kuliah umum berikutnya. Terima kasih Ibu Priska, terima kasih sekali lagi Dr. Aini Widodo, dan terima kasih seluruh Uni Health Family Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Pak Jafar. Terima kasih kembali.